Itu 300 hari posisi apaan? Daily worker. Enggak, maksudnya dia ngapain? Kita tuh memang menumbuhkan budaya memang gini. Jadi pokoknya kalau A nggak kerja, B nggak bisa kerja, C nggak bisa kerja, D nggak bisa kerja. Akhirnya hari itu pasti operasional berantakan. Aku selalu bikin kayak gitu budayanya. Jadi emang pokoknya semua tuh harus kerja bareng gitu. Kan udah aku bilang, bapak-bapak itu nggak percaya. Aku bilang belum matang, masih aja suruh angkat. Aku angkat aja lah. Kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu itu insting ya udah. Sudah, kita kalah. Oke, kita angkat, nih angkat. Silakan. Now you are listening to the Spice Guy. Bu Putri dari Tante Sayur, ini yang udah keberapa kali nih kita 3 kali ya, 3. gitu. Kayaknya bakal ada episode-episode lanjutannya nih. Nah, topik kita hari ini adalah menu sahur, ya, makanan menu sahur yang simple, tapi ini juga nggak mesti buat sahur. Jadi kalau misalkan buat apa tadi diet ya, gym ya? Iya, buat nge-gym. Jadi gimana caranya kita tuh menjaga asupan protein kita selama bulan puasa. Nah ini salah satu solusinya. Oke. Jadi dada ayam tapi dengan macam-macam marinasi. Betul. Nah itu dia teman-teman. Jadi bebas aja ya. Ini kita cuman kasih just idenya. Ya saking gampangnya kita langsung bikin 5 sekaligus. Oh, sesimpel itu. Kita juga nggak cuma akan ngomongin masak-masak. Kita juga akan ngomongin bisnis. Jadi kita akan ya selang-seling gitu lah ya kira-kira. Oke, kita punya apa aja sih di sini? Yang pasti kita punya ayam. Nah, ayamnya di-provide oleh Tante Sayur. Jadi kalau teman-teman mau beli ayam, bisa hubungi ke Tante Sayur. Hubungin kemana sih? Website, marketplace, atau WA, atau gimana? Yang pasti di WA ada, terus di Tokopedia ada, Shopee juga ada. Gitu ya. Terus selain ayam ini, ada ayam apa lagi? Pokoknya kita coba provide dada ayam, paha ayam file, dada ayam file, paha ayam file, sama ayam kampung potong. Sama ayam kampung potong. Nah, jelasin lagi dong, ayam kampung potong nih gimana nih? Jadi ini yang paling sebenarnya sih yang paling lucu nih dada ayam, karena dada ayam itu banyak yang nyari lah. Nah dada ayam ini sebenarnya kita provide di maksimum tuh 500 gram. Kenapa 500 gram? Karena 500 gram itu udah dari ayam sekilo. Jadi ayamnya 1 kilo, terus udah gitu dadanya setengah kilo. Jadi bisa less lah. Nah kita itu nggak mau emang ayam di atas kilo, karena rasanya nggak enak. Gitu ya? Iya, ngaruh. Jadi sebenarnya kalau mau makan ayam yang enak, aku sih saya tuh prefer di 500 sampai 700 gram. Itu kalau makan ayam full. Tapi kalau misalnya makannya file, itu tuh ayam-ayam yang maksimum 1 kilo. Berarti tuh kalau ayam tuh umurnya masih 40 harian kali ya kalau ayam ini ya. Siapa yang mau ngitungin? Ada lah, orang-orang pasti ada yang tahu. Iya, ada. Pasti ada yang tahu lah sebenarnya. Cuman memang dada ayam itu juga nggak enak kalau ayamnya terlalu besar. Kayak kita makan ayam di atas kilo tuh rasanya kayak agak kurang gimana gitu. Ini spesifik dada ayam ya? Ini dada ayam. Jadi kan kalau ayam 1 kilo terus diambil cuma dadanya doang, ya dadanya paling cuma 1/2 kilo. Karena sisanya tulang, sayap. Iya. Karena ada tuh ayam-ayam yang disebut ayam afkir. Jadi afkir itu dia kalau udah kan petelur, tapi udah nggak bisa bertelur nih. Udah nggak ada gunanya istilahnya, potong, dimanfaatkan dagingnya. Itu nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Tapi itu udah lama tuh, udah berapa tahun umurnya udah lama banget lah. Iya, tapi memang agak khusus untuk, nah ya itu memang beda segmen ya. Tapi biasanya tuh dipakai buat soto. Oh gitu. Abang-abang soto tuh biasanya pakai yang afkir-afkir. Atau biasanya kayak bebek goreng yang di daerah-daerah tertentu gitu mereka pakai afkir biasanya. Enak sih, tetap enak ya. Ya gimana pun kalau kita kan be mindful aja ya. Jadi kalau emang ada apa yang tersedia dan dekat itu yang diambil, manfaatkan. Jangan jauh-jauh lo biar low carbon footprint. Siap kalau gitu. So, ini kita mau langsung masak aja gimana? Let's go. Sip. Berarti kita akan berdiri setelah ini. Baik. Kita singkirkan kursinya, lalu kita akan coba masak ayam-ayam yang seksi ini. Guys, kita modenya sekarang sudah mode berdiri. Udah mode berdiri berarti mode serius nih. Nah, kita hari ini akan bikin 5 menu yang spesial ya. Yang pertama itu ada di sini tandoori chicken. Ayam tandoori itu dari India. Ya, ayam India, dan dia tuh biasanya ayamnya tuh utuh. Jadi bukan fillet seperti ini. Tapi kan kita maunya
simple nih, praktis nih. Jadi kita ada sedikit modifikasi. Nah, terus kita di sini juga ada braai. Nah, braai ini tuh sebenarnya adalah barbeque-nya Afrika Selatan, kayak gitu. Terus kita juga di sini ada ayam goreng Arab. Nah, ini kayak ayam-ayam tepung gitu, tapi dia tuh ada aroma, ada rempah-rempahnya gitu lah, ya. Tadi sempat nanya kalau misalkan sama yang ada al-alnya itu ya. Nah, ini beda. Dia itu lebih berasa rempahnya. Terus di sini kita ada garlic, rosemary, and friends. Nah, ini develop dari Cairo Food ya. Kita bikin ayam yang memang dia tuh kuat rasa bawang putihnya sama rosemary. Tapi nggak cuma itu, dia ada temen-temennya. Nah, makanya garlic, rosemary, and friends. Lalu ada satu lagi nih, namanya baharat masyawi. Sebenarnya ini adalah bumbu untuk barbecue ala khas Timur Tengah. Kayak gitu sih ya. Bahan-bahannya ini bakal simple banget, teman-teman ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita potong dulu nih ayamnya. Nah, jadi saya akan ambil talenan. Kita akan potong ayamnya. Jadi teman-teman boleh potong cube kecil, cube besar, terserah, bebas aja. Tapi kalau Bu Putri sukanya yang gimana nih? Kadang-kadang gini, jadi kan sebenarnya kita tuh makan ayam itu tuh sama kayak steak ya biasanya. Jadi tergantung kita jadi direkomendasinya berapa gram. Kalau aku sukanya makan 100 sampai 125 gram per sekali makan. Per sekali makan Untuk proteinnya. Nah, itu kan kalau misalnya yang fried chicken kita potongnya agak panjang. Terus udah gitu untuk braai mungkin kita potongnya lebar-lebar. Yeah. Kalau tandoori mungkin kita kotak-kotak atau gimana? Bisa, nggak ada masalah. Terus kalau yang ini nih, ini apa tuh? Baharat masyawi. Bebas juga sih, kotak-kotak mungkin boleh. Kotak-kotak Kalau ini mungkin kita bikin agak utuh boleh, lebar boleh, nggak ada masalah. Karena sebenarnya ini tuh cocoknya emang dia di oven. Cuman kan ya kalau orang mau sahur oven dulu kan lama banget kan. Jadi kayak ya udahlah simpel-simpel aja seperti itu. Nah, kita mulai aja langsung ya. Tapi yang satu ini udah dipotong nih kebetulan. Jadi kita bisa potong lagi. So kita ambil dulu talenannya. Nah, ini dia. Yang mau motong siapa nih? Saya atau Bu Putri kira-kira? Boleh. Aku potong Bapak ini nih ya. Apanya? Marinate ya. Teman-teman jangan lupa ini kita potongnya agak ke sebelah sini. Ini aku geser dulu kali ya. Nah, ini kita geser teman-teman. Biar Bu Putri biar enak nih motong-motongnya. Geser. Terus seperti biasa ya, safety first. Jadi kita akan pastikan talanannya itu tidak goyang. Ini goyang nggak Bu Putri kira-kira? Pakai apa nih? Kita kasih tisu biasanya. Saya ada tisu biasanya di sini. Nah, bisa pakai tisu kayak begini gitu. Atau bisa juga pakai yang kain lap gitu ya. Nah, terus ini dibasahin. Kita basahin gini. Ini belajar safety nih Bu Ibu. Atau teman-teman daripada pakai tisu terus-terusan nanti ini ya, waste gitu ya, mending beli aja kain yang memang seukuran untuk nah ini udah lebih, ini ada air keluar sedikit nggak apa-apa, tadi kebanyakan, nah ini udah lebih aman nih. Gitu. Terus tips lagi, kalau teman-teman mau mungkin buat syuting kebetulan ya, kan talanannya kalau kering ini kan kayaknya nggak bagus ya, kita kasih air lagi, jadi nanti jadi mengkilat gitu. Ada caranya gitu, biar bagus buat konten. Betul. Ada lagi sih biasanya harus dirawat dengan minyak, jadi kayak diminyakin. Atau ada lagi cara yang agak lebih awet, tapi itu ribet dan nggak bagus biasa di kamera. Pakai wax. Pakai wax. Pakai wax, cuma wax kadang kan ya gitu ya, jelek gitu. Nah ini kita kasih air. Nah udah, kita giniin. Nah, kan jadi bekas potongannya nggak kelihatan kan? Lebih bright gitu. Tapi ini hal kalau mau syuting aja. Tapi karena kita kalau di rumah mah ibu-ibu nggak usah lah, langsung aja. Silakan Bu Putri dipotong. Mau yang mana pisaunya? Bebas? Ini bebas ya? Bebas, tapi nanti tajam ya. Kita ambil. Iya loh, pisaunya tajam banget. Tajam. Ini saya beli dari Kanada. Wah, ini pisau bagus banget. Satu set. Tapi tetaplah, setajam-tajamnya pisau tetap harus diasah. Gitu. Wah, tuh lihat deh, tajam banget. Keren. Ini kita potongnya miring, asal gini, tajam banget. Coba kita sekali lagi potong lagi. Wah, ini bagus banget pisaunya. Berasa ya? Saya tuh nggak bisa masak. Terus? Tapi jualannya sayur-sayuran nih. Iya dong.
kita jadi bikin hacks lah gimana caranya kalau ibu-ibu nggak bisa masak tapi tetap bisa makanannya enak di rumah. Oke, menarik. Apa aja tuh? Biasanya dengar-dengar katanya jual makanan jadi juga loh, Tante Sayur ya? Makanan jadi ya jual. Tapi makanan jadi itu kan kayak cookie, terus udah gitu ada cake, terus ada juga cake gluten free, terus atau misalnya ada juga beberapa kayak makanan-makanan Medan. Apa tuh? Kayak cumi tauco. Cumi tauco, oke. Cumi tauco. Pokoknya base-nya udang tauco. Pokoknya semua yang aku suka sih sebenarnya. Pokoknya suka jual aja ya? Iya, suka jual aja. Oke. Itu tapi kita bikin di kitchen sendiri. Wah ini enak banget nih. Emang pisaunya bagus deh. Emang paling penting buat ibu-ibu yang nggak bisa masak, pisaunya tuh emang harus tajam. Jadi semakin tajam pisau itu semakin bagus sebenarnya. Kalau tumpul, itu malah katanya kecelakaan kerja paling sering itu terjadi karena pisaunya tumpul. Oke. Gitu. Jadi kalau tajam justru kayak kita tuh lebih gripnya motongnya lebih enak. Kalau kayak ini susah nih truk, malah terjadilah kecelakaan kerja gitu. Iya nih, gila nih enak banget loh. Pisaunya belinya di Kanada. Iya. Nggak ada di Tokopedia nih. Ada sih yang jastip Tokopedia tuh ada, cuman harganya tuh langsung bengkak gitu loh. Jadi teman-teman tips aja nih kalau misalkan mau beli barang-barang ya, invest gitu ya. Mau beli pisau, mau beli panci, mau beli apa. Saya bukan nge-endorse ya, tapi bisa beli dari marketplace online yang bukan Indonesia. Contohnya ada seperti Amazon. Amazon.com itu enak tuh, jadi harganya jelas, biaya kirimnya jelas, sampai pajaknya juga jelas. Jadi jangan lupa nanti kita masukin aja tuh NPWP kita, biar kayak langsung satset gitu loh. Diurusin ya? Diurusin semuanya. Oke, ini yang buat daging ini tipis. Ini udah daging tipis. Oke, lanjut. Nanti kita marinasinya bareng-bareng aja ya, biar teman-teman tahu gitu loh bahan-bahannya. Mau aku langsung marinasi atau gimana? Iya, yuk langsung marinasi udah, aja boleh, kita biar barengan. cepet ya. Kita barengan bekerja bersama. Siap. Sambil kita menunggu Bu Putri memotong ya, kita akan memarinasi si ayam ini, dada fillet ini dengan bumbu brai. Ya, again, motongnya bebas, mau motong kotak, mau motong tipis, terserah aja teman-teman. Terus ini dia bumbu brai dari Cairo Food. Pertama kita kasih nih bumbunya ini Oh, ini udah ada garamnya ternyata. Jadi kita tinggal tabur aja seperti ini. Nah, ini dia tuh kelebihannya apa sih? Karena dia rempah-rempah asli gitu. Tidak ada campuran bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini kita akan aduk langsung ya. Seperti ini. Simple banget nih, teman-teman. Nih, teman-teman, saya kasih lihat ya. Ini seperti ini. Ayamnya tuh kita marinasi gitu ya. Mungkin kalau misalkan mau ditambahin garam juga boleh. Garamnya tuh yang ini tadi ya kalau nggak salah. Iya, benar. Kita kasih. Ini garamnya kita pakai Tejakula. Bu Putri ceritain dong Tejakula nih garam apa sih yang bikin spesial? Oke, Tejakula Sea Salt ini sebenarnya garam dari Singaraja. Jadi ada satu desa namanya Desa Les di Kecamatan Tejakula. Pokoknya jadi desa ini tuh sebenarnya udah 4 generasi penghasil garam. Garam ini spesial banget. Dia garamnya tuh garam alami. Terus memang rasanya itu automatically tuh dia kayak MSG rasanya. Jadi ada agak manis, terus udah gitu asinnya pas. Jadi apapun masakan yang dipakein Tejakula ini pasti rasanya tuh udah beres. Nggak usah tambah MSG lagi. Oke. Nah nih teman-teman bisa lihat ya seperti ini ya, kita udah kasih bumbunya. Saya mungkin nggak pakai semua ya. Jadi kalau teman-teman tanya berapa gram, itu based on selera ya, bebas aja mau pakai berapa, mau banyak, mau ini terserah. Cuman jangan kebanyakan. Kenapa? Karena bumbu-bumbu Cairo Food ini kan dia rempah-rempah asli. Jadi kalau pakai banyak, yang ada tahu nggak apa? Pahit. Nah, jadi kalau teman-teman kok pahit sih gitu, ya pakainya kebanyakan gitu. Beda sama bumbu-bumbu yang kalau teman-teman pakai makin banyak makin enak gitu ya. Itu biasanya dia nggak 100% rempah asli. Jadi ada perisanya, mungkin ada kebanyakan filler dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau rempah asli banyak malah jadi pahit. Oke? Nah, ini udah jadi nih. Tuh, simple. Gini aja satset. Nah, terus kita udah nyiapin teman-teman plastik. Jadi kalau buat sahur ya biasanya tuh kan kita pinginnya kayak nyetok langsung mungkin seminggu, 1 bulan atau entah gimana ya. Biasanya kan preferensi ibu-ibu nih biasanya nih yang sahur ya nyiapin harus bangun lebih awal. Nah itu bisa
Kalau saya sih prefer kayak udah siapin nih buat 1 minggu gitu ya, belanja 1 minggu, marinasi semuanya taruh di freezer. Kapanpun mau tinggal keluarin. Opsinya ada 2, teman-teman bisa pakai plastik ya yang ada ziplock seperti ini, atau juga bisa pakai food container simpan di situ. Nah, kita karena nggak ada food container, jadi kita akan pakai plastik seperti ini. Tapi saya nggak akan langsung karena tangan saya ini kan lagi kotor ya. Jadi ntar aja dulu saya akan marinasi juga ayam-ayam yang lain. Oke. Kita sambil menunggu. Oke, Bu Putri sudah selesai. Kita tukeran lagi nih. Maaf tangan kiri karena yang kanan berbumbu. Oke, kita ambil sekarang. Ini Arabic fried chicken. Ini mau Arabic fried chicken. Oke, siap. Sekarang kita akan bumbukan dengan Arabic fried chicken. Tapi gini Bu Putri, Arabic fried chicken itu kan ayam coating ya, jadi kayak ayam tepung gitu. Nah, ini maunya gimana? Mau pakai ayam tepung juga atau emang bumbunya aja? Karena kalau nggak ribet nih, kita harus nyiapin tepungnya. Jadi tergantung ibu-ibu ya, kalau misalkan nanti pas sahur maunya perfect, ya udah bikin coatingnya juga. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, ya udah langsung dimarinasi aja. Jadi Bu Putri maunya yang mana nih? Bebas, saya ngikut aja. Ikut aja. Kayaknya sih enak sih sebenarnya pakai coating sih tetap sih. Jadi kita bikin marinasinya dulu. Oke, sip. Marinasinya ini bumbunya nih. Ya. Kita tabur. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Aku enak pulang udah punya stok buat seminggu. Oke, ditabur. Oke. Terus kita aduk. Jangan lupa dikasih garam juga. Gitu aja. Nah, ini kita aduk lagi. Ini tuh ya, kalau di rumah, anak-anakku tuh soalnya nggak ada yang suka olahan. Jadi semuanya tuh harus full daging, whole food. Jadi makanya kenapa kita tuh nggak pernah punya, nugget. Ceritanya nuggetnya kita itu sebenarnya dada ayam. Jadi karena anakku juga ada alergi yang gluten. Jadi kita tuh ada chicken oatmeal, terus udah gitu ada ya ini tambah chicken yang ini. Karena memang di rumahku itu food prep-nya kayak gini. Memang mereka makannya goreng-gorengan, kadang-kadang air fryer atau kadang-kadang digoreng. Digorengnya juga pakai minyak kelapa atau kita ganti pakai olive oil. Jadi tergantung lah siapa yang goreng. Tapi kita tetap isinya semuanya whole food. Jadi kita nggak ada yang olahan. Nggak ada yang olahan ya? Dan anakku juga nggak kenal. Sehat tuh kalau gitu ya? Sebenarnya bukannya sehat sih, tapi lama-lama tuh lebih enak juga. Dan khasiatnya tuh whole food tuh buat badan tuh jauh banget lah rasanya. Meskipun saya agak-agak tambun gitu ya. Tapi alhamdulillah lah dikasih kesehatan terus. Nah ini teman-teman udah jadi marinasinya. Tuh simple banget. Kasih bumbu, kasih garam. Selesai. Oke, ini untuk yang ayam Arabic fried chicken ya. Kok Arabic fried chicken? Iya benar. Iya Arabic. Nah itunya tepungnya gimana caranya? Tepungnya nanti kita siapkan. Ceritanya kita mau simulasi marinasi dan masukin ke kulkas, ke freezer. Kita simulasi dulu. Jadi kalau misalnya tepung ini tuh nanti pas mau goreng ya? Iya pas mau goreng. Jadi semua tuh marinasi dulu? Marinasi dulu semuanya. Karena kalau kita nyiapin tepung sekarang dimasaknya setelah 3 hari kan nggak ini ya. Nggak ini gitu. Tapi bisa-bisa aja sih sebenarnya. Oh gitu Bu, saya aja nggak tahu. Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Jangankan, tenang aja. Tante Sayur tuh nggak ada yang bisa masak. Yang bisa masak itu Om Sayur. Om Sayur. Tante Sayur ini tuh kita yang penting anak makan. Nah, saya cuci tangan dulu sebentar. Sekarang sambil menunggu Tandoori. Oke, udah. Tandoori. Oke. Tandoori cubes. Sebenarnya bebas ya. Mungkin I think saya prefer agak besar-besar kali ya potongannya. Boleh, saya ambil. Besar ya? Ini yang kecil-kecil buat apa? Yang kecil-kecil kita bisa pakai ini sih kayaknya nih. Yang baharat masyawi boleh nih. Gitu. Jadi bebas aja teman-teman, sekali lagi ya mau potong lebar, tipis, besar, kecil, bebas aja karena ini judulnya simple. Jadi nggak proper. Jangan sampai ada yang komplain. Kok ayam tandoori potongnya kecil-kecil? Ya emang bukan itu gitu. Nanti cek videonya. Ayam tandoori itu gede-gede ya? Utuh sebenarnya. Utuh. Atau ini. Tapi kita ada ini yang garlic rosemary and friends. Jadi saya pinginnya sih ini buat yang ini nih, buat ayam yang ini. Oh gitu, Tapi bebas aja sih. Karena ayam tandoori itu kan yang enak itu kan dia di ini ya, di oven atau di grill gitu. Ya siapa sih yang mau bakar-bakar subuh-subuh gitu kan? Kalau buat persiapan sahur. Ini potongnya gede ya?
agak gedean boleh? Ini soalnya kita tuh ibu-ibu insecure. Jadi kita tuh kalau motong ayam kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Karena biasanya buat anak-anak. Bebas makanya. Tergantung situasi. Kita belajar propernya kayak gimana. Karena balik lagi sebenarnya tuh yang namanya masakan itu, kita harus belajar rasa originalnya tuh kayak gimana. Yang ayam utuh ini langsung aja saya pakai bumbu garlic rosemary and friends. Oke. Nah ini ayamnya seperti ini teman-teman ya. Saya akan taburin. Ini enak banget nih emang kalau pisaunya tajam ya. Kita akan kasih si garamnya juga di sini. Oke, garam. Seperti ini. Tidak boleh dilewatkan setiap tetes. Iyalah, butter kan. Tapi again, nggak pakai juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Bebas-bebas aja. Oke. Saya taruh balik lagi di sini. Terus habis itu, nah tomatnya ini harusnya udah saya blender nih, harusnya nih. Tapi kita akan coba parut aja, seperti ini. Di rumahku tuh asal ayam, soalnya semua makan. Gitu jadi ya? ketimbang, jadi daging tuh sebenarnya jarang. Yang lebih tiap hari makan tuh ayam. Ayam ya. Kalau ikan-ikan gimana? Oh ikan apalagi? Ikan apa lagi ya? Jadi kita combine lah. Ikan, ayam, ikan, ayam. Ayam tante sayur, ikan tante sayur jual juga. Ikan apa aja nih yang di tante sayur? Ikan sih sebenarnya ikan-ikan lokal. Salmon ada juga. Emang salmon kita tuh terkenal mahal, tapi very good quality. Apa yang bikin quality salmonnya tuh beda? Nggak frozen berkali-kali. Nggak frozen berkali-kali. Emang yang di pasaran tuh gimana? Kan dia dari negara mana sih biasanya salmon Norway. tuh? Norway. Aku ambil dari Norway. Jadi dari Norway itu sebenarnya kita tuh ada jadwalnya setiap minggu ngirim. Jadi pas setiap minggu kita ngirim, terus kita baru kirim ke customer. Oke. Jadi kalau dapet stok langsung kirim. Kalau nggak ada stok ya nggak jualan. Tante sayur jual apa lagi nih? Boleh cerita dong ke teman-teman viewers nih. Kita ada sayur-sayur organik, terus ada sayur non organik juga, tapi sayur non organik tuh kita kerja sama pasar. Jadi kerja sama pasar, apa yang ijo-ijo hari itu harvest itu kita kirim dan harganya murah banget. Seikat kecil gitu tuh bisa 5.000, bisa 3.000. Sayur jadi per ikat gitu. Per ikat. Tapi kalau kiloan juga bisa. Kiloan juga bisa. Tapi ya pokoknya per ikat tuh kayak seporsi makan buat 3 orang gitu loh. Lumayan lah, not bad. Jadi biasanya kita bikin jual bundling. Jadi beli ikan sekilo, terus dapat sayurnya 2. Oh, menarik tuh. Jadi udah gratis. Jadi mendingan beli ikan sekilo, terus ikannya juga fresh. Oke. Jadi kita fresh, terus kita ngambilnya dari tempat lelang. Wah, ini seru banget nih. Boleh nggak sih aku videoin juga? Boleh. Jadi ini ya, si ayam garlic rosemary and friends-nya. Terus ya udah tinggal kita aduk-aduk aja, teman-teman. Cuman ini kayaknya sih ya, ini kayaknya garamnya kurang nih. Nah, tuh ya, kayak gini ya. Tante sayur konten dalam konten. Oke, nah, udah seperti ini. Cuman garamnya kurang, jadi saya butuh garam lagi. Garamnya kita tambahin. Oke, saya simpan sini deh. Lucu banget. Nah, kita aduk lagi sekarang ayamnya. Jadi, kalau nggak belepotan kayaknya bohong ya. Iya, itu pasti belepotan. Pasti belepotan. Nggak sih, kalau kita sih ibu-ibu biasanya milih bak yang lebih gede. Mohon maaf. Oke, ini udah jadi sekarang yang untuk garlic rosemary and friends. Lalu satu lagi ayamnya sudah dipotong, yaitu apa tadi nih? Baharat Masyawi ya. Ternyata ada yang kelupaan saya. Yang ayam tandurinya tuh harusnya pakai ini, yogurt. Oh, oke. Yogurt dan jeruk nipis. Jadi lemon. mohon maaf. Iya, lemon. Ini kita kasih di sini. Nah, terus kita kasih juga lemonnya nih ya. Cus. Wow. Oke, kita aduk lagi, teman-teman. Oke. Saya tuh pakainya yogurt yang udah agak encer ya. Tapi kalau misalkan teman-teman beli dari supermarket atau apa gitu, yogurtnya tolong pastikan tidak ada gulanya. Kebanyakan tuh pada nggak ngerti. Mereka beli yogurt tuh yang ada gulanya, ada rasanya gitu. Jadi pas dimakan, kayak ini kenapa? Kok aneh?
Karena pakai seperti itu ya. Terus kita akan bikin untuk yang terakhir ya, si masyawi ini ya. Ini si yogurt lagi. Sini kita tuang. Terus garam sama bumbunya nih, baharat masyawi. Oke, kita nggak banyak-banyak sini. Terus kita aduk sekarang. Oh, wanginya. Nggak sabar. Cium Bu Putri wanginya. Kayaknya saya ada yang kelewat ya. Si bapaknya emang Iya nih, mohon maaf kelewat. Ini kan si garlic rosemary and friends ya. Terus ini apa namanya soalnya ini berantakan gini kan. Ini si baharat masyawi yang ini. Terus ini yang ayam. Brai. Kenapa? Ini yang brai. Oh, berarti tandoori yang kelewat ya? Kayaknya ya. Tandoori, iya. Tandoori nih. Tandoori yang belum. Tandoori itu ya? Belum ya? Oke. Sip. Tandoori kita berarti akan bikin di situ ya. Nah, ini kita akan manfaatin si sisa yogurtnya ini. Oh, berarti saya salah masukin ternyata. Oke, ini garam. Nggak apa-apa lah. Beginilah kalau live ya, teman-teman nggak disetting. Terus kita kasih si bumbu tandoorinya. Oke, cukup. Nanti itu kita aduk, saya cuci tangan lagi. Tandoori ini loh sebenarnya gampang-gampang susah kalau daripada kita beli kan. Nah, cuman gini, tandoori itu kan warnanya merah. Merahnya dari mana sih biasanya? Dari mana? Bubuk cabai? Enggak, biasanya kalau mereka tuh pakai ada macam-macam. Umumnya sih ya, kalau di restoran biasanya mereka pakai warna merah. Oke. Ya, karena dari sisi ekonomis jauh lebih menguntungkan seperti itu. Kalau ini pakai apa? Kita pakai bubuk buah bit. Ini berarti saya salah nih, teman-teman harus saya akuin kalau saya salah naruh harusnya ini dikasih yogurt lebih banyak. Sama tadi perasan jeruk nipis Tapi lebih gini, banyak. kalau tante sayur itu dia basicnya semua makanan aku itu tuh emang harus ada lemonnya. Yes. Jadi basicnya aku tuh lemon, garam mentega kula sama minyak, biasa minyak kelapa. Karena itu tuh bikin flavornya naik. Ini tambah aja lemon. Nggak apa-apa, nanti kita ambil. Nah ini teman-teman, tuh kan hampir salah naruh lagi saya. Nah ini kita taruh nih si lemonnya. Nah, cakep kan? Sip. Ambil bijinya. Nah, terus kita aduk-aduk. Menarik juga ya, saya baru tahu loh tandoori itu sebenarnya merahnya pewarna. Biasanya pewarna gitu. Kalau kita pakai buah bit. Sebenarnya ada lagi sih yang lain, bisa pakai angkak misalkan. Tapi originalnya tuh apa sih? Biasanya kalau di India tuh mereka pakai cabai namanya red Kashmiri. Red Kashmiri. Namanya Kashmirinya, namanya seperti itu. Kashmiri chili. Kita ada sih sebenarnya, cuman karena itu susah impor, jadi kayak ya udahlah kalau kita pakainya alternatif aja buah bit, tapi tetap still lebih sehat ketimbang kita pakai warna makanan. Tapi rasanya sama ya? Beda. beda. Gitu. Tapi karena itu cuman dari sisi pewarna, jadi ya nggak gitu masalah sih ya. Nah, sekarang kita akan masukkan semuanya ke dalam si plastiknya ini ya. Menarik banget nih. Nah, udah siapin gini, tinggal plung ke dalam gitu. Coba menumpang, tak bantu. Boleh, mungkin Bu Putri bisa bantuin. Nah, udah begini aja, simple. Terus tinggal ditutup seperti ini, atau kalau teman-teman pakai kontainer, terus ya udah, ini lipat, masukin ke freezer. Udah gitu. Nah, ini satu ya. Nah, tuh, sini, terus bumbunya kita tuang ke sini. Nah. 2. Nah, sambil nih, karena kita mau masak sekarang, ini akan saya singkirkan, saya pindahin ya, kita rapi-rapi sekarang untuk menyiapkan kompornya. Jadi, ceritanya nih, pura-puranya adalah si ayam ini kita ambil dari freezer, terus kita
masak gitu. Nah, kita bikin ini ya. Sama kita tuh ada satu lagi loh sebenarnya loh. Kita mau bikin pony rice. Oh, oke. Ada nasinya. Oke. Gitu. Berarti sama tandoori ya? Kenapa? Kamu tandoori bisa sekali makan nggak Kayak sih? mending tandoori sih ya. Iya, oke. Tandoori. Jadi tandoori kita nggak jadi packing, kita mau makan. Kita mau makan, jadi kita nggak jadi packing. Oke, teman-teman, saya siapkan minyaknya. Nah, again, ini kan tandoori, berarti kita minyaknya sedikit aja. Mau lebih sehat bisa pakai butter, bebas, oke? Atau olive oil boleh. Tapi olive oil tuh sebenarnya nggak semua orang suka rasanya ya. buat digoreng gitu ya. Tapi dia lebih sehat sudah pasti sih, gitu. Jadi kita pakai minyak goreng biasa aja, kita pakai sedikit, oke? Nggak banyak-banyak. Terus kita nyalakan kompornya. Ya, kalau ayam seperti ini harus dimarinasi. Harus lama. Ini ceritanya udah dimarinasi gitu ya. Jadi kita akan langsung goreng aja. Oh iya, sebelum kita goreng kayaknya siapin itunya dulu sih. Emang marinade itu sebenarnya optimalnya berapa lama sih? Marinasi itu sebenarnya di kulkas, bukan di freezer. Jadi kalau misalkan di freezer, kita tuh akan berasumsi dia kan nggak langsung, oh ini kepanasan nih, kita matiin dulu deh. Dia nggak langsung beku. Jadi ada proses sampai dia dingin, let's say misalkan 6 jam, nah itu udah kemarinasi jadinya. Seperti. Tapi kalau mau optimal, bisa taruh di freezer, di kulkas 24 jam. Itu bakal mantep banget. Oke. Nah, kita butuh sekarang piring untuk naruh hasilnya. Di mana piring? Ada di sini. Oke, kita siapin sini piring. Nah, ini tadi masih panas ya. Kita nyalain lagi. Tapi apinya kita kecilin. Nah, oke, kita taruh. Kita coba satu dulu ya, karena jujur tadi saya mau ngetes dulu garamnya. Nah, sambil dibalik-balik bisa? Bisa dong. Oke, seorang ibu pasti bisa. Ini masih pas Ini kita ya? coba dulu satu dulu, kira-kira garamnya udah pas atau belum. Nanti kita tambahin lagi di sini gitu. Oke. Sambil saya rapi-rapi juga di sini gitu ya. Ini kan full stainless. Jadi memang panas dulu. Harusnya masukin gitu. minyak. Betul, saya supaya kebalik nggak tadi. nempel. Biar nggak nempel. Saya mau bersihin. Kita maafin namanya bapak-bapak. Iya, agak nervous saya kalau live kayak gini. Nah, ada sih panci yang anti lengket wajan. Nggak apa-apa. Kalau tante sayur itu dia emang ini kok harus stainless. Lebih sehat. Kita hukumnya hukum stainless steel. Oke. Mungkin Happy loh sebentar di aja. Cairo Food ini semuanya ingredient bagus, barangnya bagus, panci juga bagus, sehat lah ini. Thank you. Udah standar tante sayur. Ini wajan ini kita dia stainless tapi 5 ply, jadi 5 lapis. Nah, beda-bedanya kalau stainless kan kadang suka cuman 2 lapis, selapis, 3 lapis. Ini yang 5 lapis. Oke. Gitu. Menarik banget. Ini beli di mana nih? Ini dari Taiwan kalau yang ini. Wah, ini kita tuh harus ngobrol sebenarnya karena bapak ini tuh seneng research barang-barang. Iya. Sebenarnya ada yang lebih bagus dari US, cuman kemarin tuh harganya kayak lagi mahal banget, terus lagi nabung sedikit. Aku lupa mereknya apa gitu, tapi itu kayak satu-satu bisa 25 juta gitu loh sama biaya kirim semuanya. Jadi memang kekhawatiran ibu-ibu itu biasanya kita tuh kalau misalnya dagingnya ketebelan lebih lama masaknya. Benar. Tapi nggak apa-apa, kita belajar propernya itu kayak apa. Sama kalau sahur, berarti tuh kalau misalkan dari freezer, dia tuh jangan langsung dikeluarin pada saat sahur itu. Harus dari malam harinya itu dikeluarin, taruh di kulkas. Seperti itu. Oke, kita sambil menunggu. Pak, jadi kita bahas nih, gimana nih kalau kita operasional buat Ramadan? Oke, nah Sampai lupa. ini kan judulnya mabar, masak bareng. Harusnya apa ya? Ada ngobrolnya gitu loh ya. Nah, jadi kita kali ini tuh pingin bikin sesuatu yang beda. Kita masak tapi sambil ngobrolin bisnis pastinya. Nah, kita akan ngobrolin soal bagaimana operasional pada saat Ramadan. Tapi ya globalnya juga boleh lah ya. Kalau Ramadan itu biasanya kan orderan biasanya meningkat, bisa 2-3 kali atau berapa kali lipat gitu, alhamdulillah gitu ya. Tapi jangan lupa Bu, bayar THR.
Itu ya. Ingat ya, THR itu 14 hari sebelum sebelum hari Lebaran. Oh gitu ya? Iya. Kalau saya biasanya hari terakhir udah pokoknya. Karena biar gampang ngitungnya, biasanya gitu. Tapi ya sudah kalau memang peraturannya seperti itu. Terus abis itu kita ngomongin tadi operasional. Biasanya kalau Lebaran, puasa gitu ya, order meningkat. Biasanya kalau di Tante Sayur tuh ngapain sih? Nambah orang kah atau gimana? Oke, kalau di Tante Sayur kita pastinya itu tuh ngelihat ya. Ada kalau misalnya order naik tuh kita nambah orang, itu udah pasti. Oke. Tapi tambah orang pun kita tuh sebenarnya nggak ada daily worker, kita tuh ada per minggu. Per minggu. Jadi pastikan bahwa ya orang worth it lah dia kerja seminggu. Tapi dapatnya dari mana? Jadi biasanya itu ada, aku tuh posting di OLX. Jadi nanti dia emang ada kayak group of yang daily worker, di biasanya OLX. orang-orang F&B biasanya kan. Oke. Nah, terus begitu karena kebetulan kita di center kan emang banyak nih orang yang daily worker. Cuman aku tuh nggak, daily worker tuh kadang-kadang cost-nya ketinggian buat kita. Cost-nya ketinggian, jadi makanya kita tuh biasanya per minggu. Nah, per minggu ini pun kita pola kerjanya. Abis subuh kita masuknya jam 7. Masuk jam 7? Oke. Jadi biar abis subuh mereka siap-siap, habis itu langsung kantor. Kerja. Tapi pulang jam 4. Oke, sama berarti sama kita. Jadi memang kita pengennya pulang jam 3, jam 4, itu kita cepetin. Jadi kita akan kasih tahu ke ibu-ibu bahwa kita ngirimnya akan lebih pagi. Oke. Timbang sore. Jadi ibu-ibu juga punya waktu buat masak di rumah. Benar. Itu kita sesuaikan lah. Ada sebenarnya kita tuh pengen banget bisa libur sih sebulan ya, tapi kadang Ya enggak dong, realistis kita kan. kan kayak tukang soto gitu. Libur ya, pulang kampung langsung early. Medan Baru tuh kan libur tuh seminggu. Ya sebulan. Itu sih sebenarnya yang kita pengen coba. Tengahnya? Matang tuh. Udah matang nih ya? Ya oke, hore. Tapi memang ini menarik banget sih ini stainless ini. Kayaknya dia kan panasnya bagus banget ya, panasnya merata. Dagingnya lembut banget. Oh ya? Oke. Tapi itu biasanya aku percaya dari bahan ininya. Bahan apa namanya? Panci masak ya. Panci masaknya. Jadi ini berarti matangnya bagus banget karena ini tuh bisa jadi lembut banget. Aku tuh kalau pengen tahu suatu panci wajan atau apa berkualitas atau enggak, aku simpel lihat dari gagangnya. Gagangnya. Jadi kalau misalkan dia tadi kita potong pakai ini, sorry aku ambil aja takutnya kontaminasi. Oke. Garpunya juga sekalian. Oke. Nah, kita ambil lagi, kita ganti. Tenang, pisaunya ada banyak. Terus garpu kita ambil lagi. Nah, jadi kalau gagang si pancinya itu dia dibikin seperti ini, dia mati gitu ya, nggak pakai baut. Pokoknya kalau ada baut, udah ada baut, pasti nggak akan gue beli. Karena itu menunjukkan dia grade-nya grade bawah. Oh gitu. Semua yang mahal panci, yang mahal-mahal, yang udah industrial buat chef segala macam, dia biasanya itu dia di sini udah ditembak mati kayak gitu. Jadi akan solid gitu, nggak dibaut. Mau baut 2, mau baut 3, pokoknya kalau udah baut, hindari sebisa mungkin. Garamnya kurang? Top. Kayaknya kurang ya. Nggak, kalau aku, Tante Sayur, kita tuh makannya nggak bisa terlalu asin. Keasinan dikit ya? Nggak, ini udah oke kok. Tapi es rasa gimana? Hah? Mau tambahin bumbu atau? Nggak, oke. Udah oke banget. Oke ya? Oke. Pokoknya kalau Tante Sayur udah perfect banget. Thank you. I think garam segini oke, karena kan nanti makan pakai nasi kan? Iya. Gitu. Terus dia ini tuh tadi kebanyakan di lemonnya. Bener loh. Iya ya, lemonnya ya. Oh tapi malah nambah ya? Iya, kalau Tante Sayur itu Suka kita lemon. tuh jadi garam tejakula ketemu lemon, rasanya. Tapi bener loh, ini tuh berasa umami ya? Iya. Karena pakai si tejakula itu. Oke. Nah, ini karena garamnya udah pas, berarti kita nggak salah. Kita lanjut masak ya? Oke. Lanjut masak, gue makan terus. Makan, silakan. Oke, saya minjam. Berarti aman ya? Ya enak banget loh ini. Cuman ya, kalau untuk tandoori ya, bahkan segini pun, itu pasti masih akan dikritik. Kenapa? Kurang merah. Gitu. Tapi ya again, kita nggak pakai pewarna, jadi kita nggak akan bisa merah. Gitu. Kalau teman-teman mau merah banget gitu ya silakan di sini tambahin warna gitu. Wah, ini kayaknya tebel ya. Kita api kecil aja lah ya. Api kecil.
Jadi kalau ibu-ibu tuh kita emang sukanya tuh kecil-kecil, tipis-tipis, jadi kayak bite size gitu. Benar. Kalau lebih cepat buat sahur. Terus ya kita biasanya seluruh anggota keluarga tuh kayak gini. Lagi dimasak sambil dimakan. Iya, ujung-ujungnya pas udah ini habis, udah nggak ada yang dimakan. Oke, so kita menunggu lagi ya. Apinya kecil aja kali ini, belajar dari kesalahan sebelumnya. Terus lanjut, berarti operasional itu cari karyawan yang bayarnya mingguan. Kalau nambah ya, kalau kita orderan kan sebenarnya kita estimasi order nambah itu udah sebelum puasa. Bener, dari sekarang tuh udah sibuk. Iya, dari sekarang tuh udah sibuk. Kita udah siap-siapin orderan minggu pertama, terus udah gitu seminggu kedua. Kalau udah ketiga keempat tuh udah orang udah pergi. Bener. Emang Tante Sari jual hampers juga? Kita tuh biasanya jual hampersnya gini. Jadi apa yang orang tuh sering di kelapa. Kelapa? Kelapa apa nih? Kelapa batok. Kelapa batok? Terus jadi diapain? kelapa batok terus dikardusin yang rapi terus dibungkus. Oh, nggak kebayang ya? Jadi itu ada kayak kelapa dipapas, terus udah gitu dikardusin, habis itu dipitain. Ada fotonya nggak sih? Ada. Nanti kita tampilin ya fotonya ya. Oke. Bentar. Ini tuh bukan kemarin kelapa yang distempel-stempel itu ya? Iya, kelapa yang distempel-stempel. Oh, yang itu. Itu paling laku kalau lagi bulan puasa. Nih, teman-teman harus cek podcast yang sebelumnya. Kita ngomongin kelapa stempel itu ya. Oke. Nih ya, ibu-ibu jangan percaya sama bapaknya karena ini minyaknya kebanyakan. Serius lo nervous lo kalau live kayak gini tuh? Kayak tadi aja kan ini udah jam 1 belum siap ternyata. Tapi ternyata ini enak banget sih, beneran. Jadi Thank you. Pas banget rasanya. Iya, aku juga baru kemarin kan podcast itu kan Bu Putri bilang garam Tejakula ya. Terus aku coba beli Tejakula sama Kusamba apa kalau nggak salah gitu. Kalau aku mainnya biasanya yang dari luar tuh kayak Maldon, Himalaya, apalah yang lain-lain gitu. Kalau yang Indonesia baru coba tuh, ternyata emang ini baru berasa umaminya tuh keluar emang. Interesting. Itu rasanya memang beda dan begitu nggak perlu. Ini kan bayangin ya, ini kan nggak ada kita nggak ada tambah. MSG, kaldu nggak ada. Nggak ada. Bener-bener Rasanya ini enak berasa. Iya, perfect banget. Itu tuh kuncian orang-orang. Menarik. Kita juga beberapa steakhouse kita ajarin gitu. Stop lah using import product. Apalagi kalau garam Mahal. gitu kan. Garam ini kan kita kenapa masih banyak impor karena kan harus yang beriodium. Ini bukan garam iodium. Tapi ya aku bisa bilang ini garam artisan buat kita di rumah. Kasih ya. Di rumah sih aku semua sekeluarga pada pakai ini. Sekeluarga, teman-teman semua, rekan-rekan saya paksa semuanya pakai Tejakula. Lanjut lagi nih tadi, dicari daily worker, dapatnya dari OLX. Aku saya dari OLX, terus udah gitu ya mereka digaji. Nah, ngitung gaji daily juga ada macam-macam. Gimana caranya? Jadi ada yang emang ngitungnya itu, tapi ini balik lagi ya, semua kan punya standar yang beda-beda. Betul. Jadi balik lagi, ada yang memang kayak 100 sehari, ada yang 200 hari, ada yang 300 sehari. Itu 300 hari posisi apaan? Daily worker. Enggak, maksudnya dia ngapain? Jadi kalau di aku kayaknya kita aus ya, saya ambil air ya. Minta air sebentar, kita sambil ambil. Ngomong mulu kering ini. Untung bikinnya kita nggak di bulan puasa ya. Mana ya gelas ya? Aduh. Kalau langsung dari air mineral nanti dikira sponsor. Balik lagi sih, mereka ini dari tingkat kesulitan pekerjaan. Kalau di Tante Sayur apa sih yang paling sulit sampai harus bayar 300.000? Ngurusin oyster. Oyster. Nyikatin oyster sampai bersih. Gitu ya. Terus udah gitu kita itu selain nyikatin oyster ada juga yang complicated banget tuh filet. Filetin lele, bukan ayam. Ayam filetin lele. Lele yang susah. Daily worker, berti filet lele, terus oyster itu yang memang itu diajarin dulu atau gimana? Sebenarnya itu tuh ngajarinnya gampang, tapi kan mereka harus ngejar quantity. Quantity itu bisa 50 kilo, bisa 75 kilo satu orang. Jadi makanya, itu kerjaan berat banget. Paham. Kerja apa ya? Kerja
sebenarnya kuli juga kerjanya berat. Tapi kan, benar. nah inilah kita tuh sebenarnya mengakomodir yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak ngupas-ngupas, Gampang nggak sih nyarinya? nggak Susah? nggak kuat orang biasanya Mundur. Jadi mereka bisa setengah lagi kerja mundur karena susah banget. Jadi kenapa kita agak tinggiin gitu tuh? Biar dia semangat juga ya. Biar dia semangat. Ternyata tahu no pain no gain. No pain no gain. Seru. Fun fact nih ya. Kemarin aku ngundang Mazarab cheese. Ya. Nah, kalau di India itu ada kan orang mungkin nggak mau makan ayam gitu ya, atau nggak mau makan sapi. Mereka itu pakai keju. Nah, jadi kejunya dibumbuin seperti itu di grill. Bisa juga. Itu. Cuman ya mahal kan keju kan. Enak kalau Mazarab kan ada halloumi. Iya, tapi kan maksudnya dibandingin ayam harganya beda gitu. Tapi kalau secara opsional bisa opsi-opsional. Mau ayam, mau sapi, mau keju, mau apalagi ya, protein tempe mungkin. Tempe tandoori juga bisa gitu. Jadi cara yang udah kita lakukan itu bisa berlaku untuk jenis protein apapun gitu. Menarik. Nah, lanjut lagi ke tadi ya, untuk ini kayaknya sudah mulai ini ya. Enak banget ya, ini tuh sama sayur-sayuran di grill gitu enak banget sih. Gitu ya. Jadi kita tuh pengen bikin bumbu yang kayak bisa dipakai buat apapun. Ngomongin bisnis nih Bu, kita harus fokus nih. Oke, tahu nggak sih banyak teman-teman yang nanya nyari karyawan di mana sih untuk yang sebutnya operasional ya, maksudnya yang kayak packing misalkan atau di dapur, asisten segala macam. Itu benar, memang paling gampang itu carinya di OLX. Ketimbang kita posting, nggak mungkin dong kita posting di Jobstreet misalkan untuk posisi-posisi seperti itu. Tapi kalau aku gini, aku tuh lebih senang kerja sama pesantren sih. Oh ya? Jadi gimana? Kayak misalnya kita kerja sama pesantren atau kerja sama SMK aja langsung. Oh. SMK terdekat tapi ya, terdekat dari daerah kerja kita. Kita bilang terus kita yuk kerja sama kalau misalnya ada yang mau dengan kualifikasi seperti ini gitu ya. Tapi kan yang kita balik lagi, kita kan UMKM, tapi gimana pun mereka itu juga butuh. Jangan, kalau aku itu di sisiku ya, jangan terlalu banyak karyawan magang lah. Magang is good, tapi bayar mereka proper ya. Oke, ceritain dong soal karyawan magang gimana. Aku ntar cerita sisi poinnya aku gimana. Oke. Jadi kalau di Tante Sayur, kita tuh ada ya karyawan magang itu tuh sehari 50.000. Oke. Buat nutupin transport mereka lah. Atau mereka kalau misalnya di situ, kita kasih mereka sertifikat. Ada sertifikat magangnya, terus mereka emang juga harus menulis karya tulis lah. Jadi memang benar-benar proper gitu. Kita tuh harus kasih mereka kasih mereka ilmu juga. Oke. Itu kalau tempatku. Nah itu biasanya kerja sama sekolah. Oh gitu. Terus maksimum berapa nih kalau di Tante Sayur terima karyawan magang? Dan posisi apa aja? Posisinya sih semuanya kebanyakan lebih admin atau operasional ya, yang bisa dikerjain, yang mereka gampang mudah absorbnya. Tapi tergantung lagi mereka subjeknya apa buat magangnya. Interesting. Ada drama-drama khusus gitu nggak kalau di magang? Dramanya sih sabrek-abrek. Banyak ya? Banyak. Tapi worth it nggak sih sebenarnya terima orang magang yang kayak, oke, pilih SMK atau kuliah untuk magang? Aku ada dua-duanya sih. Nggak, lebih pilih mana? SMK. SMK, kenapa? Karena kan kalau kita Tante Sayur ya, Tante Sayur urusannya emang sayur. Anak-anak kuliahan juga Nggak mereka kan, kecuali mereka lagi kepada kuliah pertanian, terus mereka lebih ke penanaman, relate gitu. Tapi kalau yang mungkin kayak yang marketing, markom gitu ada sih. Tapi ya tergantung interestnya mereka lagi. Mereka seneng nggak? Mereka seneng makanan nggak? Mereka pasti yang kutanya pertama kali suka makan nggak? Iya, gitu ya. Iya. Ini Bu, udah belum nih? Ntar saya salah lagi. Udah. Ini udah. Ini udah ya? Udah. Tinggal sini aja deh ya. Biar bersih. Pindah. Ini udah pas banget nih langsung dimakan ya di rumah. Iya. Abis ini. Abis. Tapi ini kita harusnya sebenarnya kontennya satu lagi, bikin nasi. Cuman nih kalau bikin nasi, it's another like 1 hour. What do you think? Bebas aku. Bebas ya? Bebas. Nasinya sama tandoori. Iya sih, jadi pas ya harusnya.
Lupa tadi harusnya nasinya barengan ya masaknya. Iya, jadi sambil nunggu tadi tuh ya. Ini lanjut lagi ya? Lanjut, nah, aku ini deh. Oke, aku siapin nasi ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau bahas soal pony rice nih, menarik nih. Oke. Nah ini sebenarnya kalau misalnya masak itu dia si bumbu-bumbunya nggak sih? Kenapa? Bumbu semuanya dimasak nggak sih? Kalau tandoori kan di grill ya, jadi enggak sih. Oh oke. Nah, aku mau jelasin soal ini nih, pony rice. Lihat ya, berasnya. Oke. Kecil-kecil kan, namanya makanya sebutnya pony. Nah, ini beras kita impor dari India, ya. Dia tuh teman-teman bisa lihat di sini dia berasnya kecil. Sebenarnya tuh mirip beras basmati, cuman dia lebih kecil lagi. Oke. Gitu. Nah, kita akan masak ini perlakuannya sama kurang lebih seperti kita masak nasi basmati pada umumnya. Oke. Jadi dicuci, direndam gitu ya. Cuman kita akan skip rendamnya karena waktunya mepet. Terus habis itu kita masak masukin rice cooker. Sesimpel itu. Oke, ini saya sambil saya nyuci sambil kita ngobrol ya. Oke. Oke, sip. Terus tadi lebih pilih SMK karena memang nature pekerjaannya seperti itu gitu ya. Yeah. Tapi kalau dari sisi orang-orangnya sendiri karakternya menurut Bu Putri gimana? Kadang ada yang suka ngelebihin, oh kalau anak SMK tuh gimana, kalau anak kuliah gimana? Menurut Bu Putri gimana? Anak SMK tuh siap kerja. Sudah siap kerja kan? SMK itu siap kerja pastinya, tapi dengan level tertentu ya. Iya. Terus udah gitu, tapi bukan berarti anak SMK itu mereka tidak eligible bekerja untuk yang mikir-mikir gitu. Mereka siap juga. Jadi kayak misalnya buat bagian keuangan itu diajarin, kita ajarin gitu. Tapi memang kalau udah levelnya lebih strategikal ya kita suruh mereka sekolah lagi. Oke, dari situ yang lihatnya ya. Iya. Saya tuh mau cari apa ya? Saya kayaknya nyucinya, nyari strainernya dulu nih, sama rice cooker. Nyari rice cooker sama strainer. Oke, ini dia rice cookernya. Tapi rice cooker nanti mungkin karena nggak ada kabel colokan ya. Ini nggak sih colokan di situ? Udah penuh ya. Berarti saya akan colok di sini ya. Rice cookernya di belakang kita. Oke, langsung sini aja lah. Bu, benar banget nih. Ini bagus banget pancinya. Aku magang itu ada dari SMK, ada dari kampus. Ada dari kampus ternama, ada dari kampus yang mungkin tidak begitu ternama. Nah, tidak menjamin. Jadi kadang suka dapat zonk, suka dapat yang bagus seperti itu. Betul. Terus karena itu sebenarnya balik ke orangnya gitu kan. Balik ke orang etik. Benar Dan balik. ya kita itu kadang-kadang nggak bisa ngelihat dari mereka kampusnya bagus apa enggak. Ya memang ya. Tapi setelah mereka lulus tuh emang akan terbentuk. Jadi beberapa kampus ternama tuh ya kita bisa ngelihat lah kualitasnya memang. Betul. Tapi pola kerjanya itu balik lagi. Jadi kalau aku bilang sih kalau misalnya ada aplikasi tuh ya buat ngelihat tes psikotes, mendingan coba aja pakai itu karena jadi memang ada beberapa concern lah ketika aku akan meng-hire magang buat Tante Sayur tuh biasanya aku ada tanya beberapa pertanyaan yang kayak basic yang aku kayak terganggu banget kalau misalnya orang kayak gini, ntar aku tanya dia orang kayak gimana sih gitu. Jadi kayak misalnya ya kalau pertanyaan sanggup nggak bekerja di luar jam kerja ya itu udah pertanyaan standar lah. Iya. Cuman pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kalau abis masak terus udah gitu masak-masak di kantor buat meeting terus tiba-tiba atau ada gelas kotor mau dibersihin nggak? Ternyata? Itu kan bukan pekerjaan, Benar. itu bukan job desk, Benar. tapi itu kan sebagian daripada iman, bukan? Benar. Nah aku biasanya nanya-nanya hal-hal yang seperti itu. Oh gitu. Dan itu sebenarnya orang kan pasti ngomong ini loh kan saya di hire kayak gini kenapa saya harus di hire buat bersihin bekas minum saya gitu. Di sini nggak ada OB kita. Kita kayak kantor bule gitu loh. Tapi tuh oke, itu kan bekas gelas dia, bukan bekas gelas orang lain, ngerti kan? Apalagi bekas gelas orang lain. Apalagi bekas gelas orang lain. Iya. Kayak gitu ya. Ya itu sama aja kayak pekerjaan. Soalnya dia bisa nggak benar-benar menyelesaikan pekerjaannya gitu. Ya kan kita nggak nyuruh dia. Kadang-kadang kan ya ada juga lah anak yang bawa tumbler sendiri. Kayak gitu-gitu. Oke.
Soalnya aku tuh sering banget gitu yang kayak lingkungan laki-laki, ada perempuannya satu gitu. Oke. Ya udah perempuannya yang jadi harus nyuruh nyuci piring, nyuruh apa. Jadi kayak kita di sini sama-sama kerja ya. Tapi ya dibakukan itu ada yang perempuan, ya akhirnya at the end disuruh bersih-bersih atau misalnya kayak kita suka banget kan fast food gitu. Kita nyobain goreng bakwan hari ini. Ya akhirnya harus cewek yang goreng. Kenapa harus cewek yang goreng? Gitu ya. Kenapa nggak? Ini bapak aja di sini saya ngoceh-ngoceh, bapaknya nyuci beras. Ya, kerja kan? Kerja aja. Karena ya kita you want to feel equal juga. Terlepas dari apapun pekerjaannya itu ya. Oke. Nah, kita balik ke sini ya. Saya tuh suka banget pakai kapulaga hitam. Oke. Nah, orang kan pakai kapulaga hijau itu India apa Guatemala. Kalau kapulaga putih itu Indonesia. Nah, kapulaga hitam ini menarik. Kenapa? Karena wanginya ada wangi smoke. Bisa cium sini? Ada smoke flavornya. Nah, jadi kita akan pakai satu untuk si nasinya itu. Jadi kita tinggal cemplung aja seperti ini. Oke. Nah, terus saya akan kasih lagi kapulaga hijau juga, gitu. Yang berapa ya? Ya seginilah. Saya tuh suka kapulaga di nasi. Terus kita akan kasih juga kayu manis. Kita akan pakai kayu manis seperti ini, kita potek. Wah ini beneran sih, ini pancinya bagus banget. Lagi-lagi saya bilang 500 kali. Kenapa? Apa bagus banget, karena ini, lihat deh. Ini ya, kita nih harus shot up close. Caramelize gosongnya tuh jadinya bagus banget. Saya lupa untuk kasih garam. Jadi kita akan kasih garam, kurang lebih mungkin 1 sendok teh kali ya. Wah, gila banget sih. Ini emang panci bagus banget. Tetap Tapi saya nggak jual panci. Tante saya jual dong pancinya nih. Aduh. Nanti saya kasih kontaknya. Nggak jual panci saya. Hah? Jualnya sayur. Jualnya sayur. Tante panci nanti jadinya. Biasanya kita sih emang kalau bikin konten kita suka dapet panci-pancian. Membuka giveaway panci. Nah, udah. Kita aduk. Aku mau minta ininya ya. Apanya? Pengen Kerasnya? nyobain. Boleh. Gawat banget sih. Biasanya keras-keras ini dipakai makan pakai nasi panas. Oh. Ya, non-stick kan ya. Bagus sebenarnya. Cuma tadi Gila. salah aja di awal. Ini bagus banget asli. Kita akan masukkan di sini sambil kita nunggu ya. Ya sambil kita nunggu, sambil kita Ngobrol. lihat yang batch kedua rasanya kayak apa. Batch kedua yang mana nih? Mau bikin lagi? Enggak, oh, ini. kirain. Tolong. Kita biar bikin. Oke. Sip. Nah, kita iniin, kita start. Oke, kita tunggu. Kita duduk aja sekarang ya. Boleh? Ini Balikin mau lagi. kita pindahin berarti ya? Ya. Nah, ini dia Bu Putri. Apa nyebutnya? Owner, CEO, founder, apa sih yang Founder dong. Founder ya, oke. Founder Tante Sayur. Kemarin di podcast seru ya ngomongin itu kenapa ada tas di situ apa Birkin? Apa? Hermes. Hermes ya, oh ya Hermes itu ya. Kenapa sih filosofinya bawa tas seperti itu? Tonton podcastnya ya, jangan dijelasin di sini. Kita balik lagi yuk, kita ngomongin tadi tuh sampai anak magang ya, anak PKL. Biasanya drama-drama yang suka ada tuh apa aja sih anak PKL tuh? Terakhir sih kemarin ya, sebenarnya anak magang ini juga memang udah terpilih kan. Jadi biasanya ya kepala sekolahnya juga udah concern banget lah ketika mereka mau menitipkan anak ke satu tempat tertentu. Mereka akan pilih yang terbaik lah. Mereka juga nggak mau malu kan. Tapi ya memang kayak namanya anak-anak ini ya yang namanya anak-anak, pacaran, kayak gitu-gitu loh. Tapi selain itu, alhamdulillah kok kalau dapet anak magang sih bagus-bagus banget. Gitu ya. Mereka sangat responsibel sih. Alhamdulillah. Aku kemarin terakhir ada dari satu SMK, kebetulan tahun ajaran sebelumnya mereka juga ngirim 6 orang. Tahun 3 bulan tuh dulu. Tahun ini mereka bilang, Pak kita mau 6 bulan. Oh ya silakan gitu kan. Saya malah seneng karena saya kalau magang 1 bulan saya nggak mau, saya tolak gitu. Kayak
karena saya tuh ngajarin gitu loh. Kalau ngajarin tuh cuma sebulan kayak rugi nggak sih gitu kan ya. Akhirnya ya udah. Ini mau nih, jadi dia yang minta, bukan sayanya. Pak 6 bulan ya? Ya Pak, silakan 6 bulan. Dari 6 orang, mundur 2. Mundur 2, saya bilang ke pihak sekolah sih kayak, Pak, 2 ini saya nggak mau deh, maksudnya pusing kayak gitu kan. Akhirnya udah yang satu memang ditarik sekolah, yang satu memang anaknya, tau nggak, dengar cerita dari teman-teman ya, dia bilang katanya gini, kata ibunya nggak usah magang, emang kenapa? Jadi nih anak ternyata ini, gamers. Jadi duit yang dia dapat dari main games, entah dia ngapain lah saya nggak ngerti gitu. Katanya jadi joki game. Itu lebih gede daripada dia bisa menghidupkan keluarganya lah. Jadi nggak usah magang, disuruh ibunya. Ya udah apapun itu kita hormatin ya. Hopefully mudah-mudahan dia jadi gamers hebat, internasional dan sukses lah. Amin gitu ya. Tapi ya itu faktanya seperti itu. Dan 4 bulan, oke, good gitu ya. Aman-aman aja sih, hopefully. Terus langsung pihak sekolah minta kayak kerjasama gitu kan. Cuma mereka kerjasama pinginnya kalau habis lulus langsung keterima di sini. Saya bilang ya nggak mungkin langsung 6 orang langsung jadi karyawan juga kan. Ya kecuali emang kita buka lowongannya besar dan lain-lain. Ya ada plus minus sih. Ada yang dari kampus nganggep remeh. Oh ada yang lucu gini. Dia bilang, Pak, dari pihak kampus nanya ini udah berbadan hukum belum gitu. Saya bilang pertanyaannya, saya bilang semua vendor yang kerja sama aja nggak ada yang nanya seperti itu gitu kan. Nanyanya produk dan lain-lain. Ya begitulah gitu, ada-ada aja dramanya. Terima kasih untuk Kairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas, kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Lucu sih ya, namanya kita UMKM ya. Kadang-kadang ya kita bisa bilang nggak semua teman-teman kan beradministrasi dengan baik ya. Kadang-kadang emang barangnya bagus aja, tapi mereka individual yang emang butuh anak magang. Benar. Terus berarti summary-nya adalah ketika Ramadan order meningkat, kita cari karyawan yang bayarnya mingguan. Betul ya? Betul. Ada lagi nggak selain itu? Tipsnya ya buat operasional bulan Ramadan itu yang pasti kita harus memperhatikan lah jam kerja karyawan tuh emang penting banget. Jadi kita bener-bener stretch out gitu. Mendingan kita nambah orang dikit, tapi mereka bisa kerja dan ibadah sekaligus lebih enak gitu. Kasih mereka waktu buat break yang abis zuhur gitu. Tuh bisa istirahat bentar, bangun, terus udah gitu quick nap. Melek lagi. Ini tim saya pada nggak mau istirahat malah. Pak, Ramadan nggak usah istirahat, biar cepet pulang gitu kan. Ya terserah dah. Benar, itu bisa jadi. Bisa jadi juga. Karena kan ya pengen buru-buru balik cepet ke rumah ya. Iya. Cuman karena kalau tim kreatif sama tim operasional beda kan ya. Beda nature working-nya gitu kan. Akhirnya puasa tahun ini aku cari staff khusus untuk bersih-bersih. Jadi aku mikir gini, kan biasa kan tadi ya, habis masak kan mungkin bersih-bersih, habis apa bersih-bersih. Aku pikir, ya udah deh, aku tambah orang tapi bagian bersih-bersih deh, bagian yang paling kalian males nih kan biasanya gitu kan. Aku tambah orang khusus untuk bersih-bersih. Bukan OB ya jatuhnya ya, tapi kayak ya udah itu kan bayangkan kalau masak tuh kan panci numpuk segala macam. Sama, itu yang makanya kenapa saya tanya ke teman-teman saya. Kalau lagi kayak bikin konten gini, kan you guys pada makan nih. Iya. Mau nggak bersihin? Benar. Karena bikin konten ya emang kita dapat konten gitu ya. Iya. Bukan berarti ini makan rame-rame. Benar. Gitu. Terus apa lagi selain itu? Ya kalau yang lain kan ngikut ya. Operasional nambah, terus udah gitu. Yang lain kalau ada yang harus perlu dilemburin, packing. Lembur ya udahlah. Logistik. Namanya juga kan puasa, terus dapat THR juga. Ya. THR. Terus ada lembur juga pasti kan dihitung gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau buat bulan puasa. Nah, kalau operasional secara global gimana kira-kira? Kalau secara global sendiri sih biasanya kalau Tante Sayur kita udah kasih tahu ke customer. Jadi dari awal bulan puasa kita tutupnya tanggal berapa atau buka tanggal berapa. Kita ada juga yang emang periode lagi libur lebaran kita buka. Jadi di tahun lalu tuh buka. Kenapa tuh? Saking banyak?
Iya, karena emang udah dipesenin beberapa restoran di Jakarta itu kan kalau lagi lebaran jadi peak kan. Iya, benar. Peak banget karena orang ada yang emang lebaran, ada yang pulang kampung, ada yang emang dalam kota. Nyari makan. Nah, benar. itu yang sebenarnya kita tuh harus jaga. Oke, oh gitu. Terus kalau Tapi tahun ini kita libur. kenapa? Karena udah 5 tahun nggak libur. Oh gitu. Jadi tahun ini kita libur. Oke. Tapi kalau karyawan yang masuk hari Lebaran, itu biasanya apa sih, gajinya didoublein atau gimana? Iya, ditambah lagi. Tambah lagi ya? Ditambah. Jadi kalau kita... Tapi wajib atau enggak? Ya kita bayangin aja lah, kita mau nggak sih? Sebenarnya. Kitanya as owner atau As a owner. Kalau dulu aku kerja pas lagi Lebaran, emang nature waktu dulu aku kerja ya, emang nature kerjaku ya kerja pas Lebaran. Jadi itu makin libur ya makin sibuk gitu. Oke. Tapi kan mereka bukan nature-nya nggak kayak gitu. Iya, oke, nangkap. Jadi ya biasanya kasihnya double. Jadi aku pun kalau tanggal merah, mereka kerja di tanggal merah tuh pasti aku ada ekstra. Ada ekstra ya. Oke, interesting. Terus apa ya? Tadi Bu Putri juga singgung kalau terima karyawan itu, ini jadi ke HR itu nyambung ya? Iya nih, nggak oke kita lah ya. harus cari ini nih narasumber HR. Tapi nggak apa-apa. Aku dulu itu pernah ikut workshop beberapa kali gitu ya. Mereka selalu memang wanti-wanti banget untuk kita pakai software atau apapun itulah, intinya adalah psikotes. Kalau di Tata Sayur biasanya pakai apa sih, software kah atau udah ada pertanyaan-pertanyaan template khusus? Aplikasi. Boleh spill aplikasi tetap apa? Pakai apps. Nggak bisa spill. Nggak bisa, oke. Kita nggak mau. Oke. Berbayar atau free? Berbayar. Itu berbayar, Okay. aplikasi berbayar, tapi situasional lah. Terus sisanya sih biasanya aku nanya-nanya gitu. Jadi kayak emang aku kira-kira udah tahu karakternya kayak apa. Jadi nggak aku dilanjutin. Nggak dilanjutin. Aku tuh biasanya kalau udah ini ya, chatting pakai P gitu ya, P enter gitu ya, ping itu gak jelas kan itu kan, ada kerja nggak gitu kan, kayak nggak deh, yang macam-macam kayak gitu. Sama. Itu tuh mereka maksudnya yang kayak gitu tuh emang gimana sih, nggak ngerti, Ya cara berkomunikasi aja. Jadi mereka itu mungkin tidak mengerti cara berkomunikasi. Nah, itu yang lebih susah. Otomatis kita nggak terima orang-orang kayak gitu. Kenapa? Mereka tidak bisa berkomunikasi. Karena kan yang penting sebenarnya mungkin kayak kerjaan Tata Sayur kita tuh nggak terlalu complicated gitu ya. Tapi ketika satu orang dan orang lain tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu yang jadi berantakan. Gitu. Jadi psikotes dilakukan, terus ada screening tertentu gitu ya. Terus ada apa lagi kira-kira? Terus udah gitu, ya udah kita lihatlah kesehatannya dia. Kesehatan. Kesehatan kita cek. Kalau Tante Sayur tuh kan kita fisik banget. Iya. Jadi emang physically has to be strong. Atau misalnya emang kalau misalnya ada disability, kita akan sesuaikan pekerjaannya. Tapi bukan berarti kita tolak. Iya. Gitu. Ya, based on situasional kan. Based on situasional. Terus biasanya ada yang suka yang sakit tuh kadang-kadang nyebelin sih aku advice-nya. Pasti aku kan nanya ya bisa olahraga nggak atau apa gitu. Bisa. Karena gimana pun kan kadang-kadang gini, kita tuh yang jadi kayak owner itu kan susahnya punya karyawan, terus udah gitu karyawan sakit. Habis sakit, terus udah gitu udah besoknya sakit lagi. Sebenarnya yuk lo ready nggak sih kerja? Karena terus-terusan sakit kan kapan masuknya? Iya, memang mungkin sampai ada momen akhirnya kita jadi bayarnya harian aja. Oh, iya. Ya terserah deh lo mau nggak masuk, ya udah gitu. Harian aja. Karena gini loh, ya kita tahu lah semua orang butuh kerja. Tapi lo juga jangan kayak, sorry bu saya sakit nih, sorry bu saya sakit lagi. Tapi kalau if you're not ready to work, ya udah kita cariin yang situasional gitu, misalnya kerja remote, kerja dari rumah, tapi ya pas ya 7 jam nih kerjanya. Iya. Ya, kita nggak minta 8 jam kan istirahatnya 1 jam kan. Ini kita 7 jam lah. 7 jam work from home tapi bisa dihubungin. Itu posisi apa kalau WFH gitu? Posisi finance, posisi legal, posisi... Oh, itu WFH aja ya? Iya, WFH, bukan yang... Ya kalau packing nggak mungkin di rumah. Iya, kan? kalau packing nggak mungkin di rumah. Harus datang kan? Oke. Operasional tuh yang paling susah WFH-nya. WFH ya.
ini makanan tapi belum bisa disentuh dan nasinya belum matang, jadi kayak kriuk-kriuk apa di perut tuh begitu ya, kerutuk-kerutuk gitu loh. Jadi kita dapat ide barusan, kita akan tanya ChatGPT, topik apa yang bisa kita bahas gitu ya. Oke. Nah, cuman tadi lucu tuh. Iya, bagaimana kita memperlakukan ChatGPT sih sebenarnya? Iya. Jadi ternyata nggak tahu beberapa orang ya Beberapa orang membutuhkan itu. Aku juga sama, Bu ya. Kita permisi dulu. Selamat siang, boleh nanya nggak? Dan kalau udah selesai, makasih ya gitu. Teman-teman gimana? Gitu juga nggak kira-kira sama ChatGPT? Apakah sopan juga? Atau bahkan mungkin ada belum tahu ChatGPT itu apa? Betul. Ya, boleh dijelaskan Putri. Nah, kayak sih tahu gue ChatGPT apa. Jadi ChatGPT teman-teman intinya adalah AI. Ya kita bisa nanya apapun, literally apapun, kecuali cara bikin nuklir ya gimana. Dia nggak akan ngasih tahu gitu. Atau hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Tapi kalau misalkan nanya kayak ide konten, cara masak ini, cara itu tuh bisa di ChatGPT. Nah, kita akan buktikan sekarang kita. Halo, saya jangan gini. Halo, ya kan? Tolong 10 ide. Nah, nanti apapun itu kita akan bahas itu ya. Yes. Oke. Apa nih jawabannya? Wah, banyak banget. Mau pilih yang mana? Pengaruh teknologi terbaru dalam transformasi bisnis. Terlalu gimana gitu ya? Sebenarnya apa sih kontribusinya AI terhadap UMKM? Ya boleh lah dikit-dikit deh. Atau ini strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Udah, itu aja lah. Oke. Jadi menurut ChatGPT, kita bilang makasih dulu ya. Iya, makasih Terima ya. kasih. Terima kasih ya. Sip. Jadi kita memanusiakan yang bukan manusia gitu ya. Nah, sebentar. Sempat kepikiran nggak? Jadi dulu ada tuh namanya Amazon M-Turk. Itu tuh namanya Mechanical Turk. Jadi itu sebenarnya ada orang di belakang. Jadi kalau kita misalkan pekerjaan filtering gambar, itu sebenarnya ada orang. Jadi bukan pakai AI. Jadi dulu tuh bener-bener ada orang di belakangnya gitu. Sempat nggak lihat gambar ATM yang di belakangnya tuh ada orang ngitungin uang segala macam. Jadi lucu-lucuannya gitulah. Tapi ini sekarang bener-bener full AI. Nah, baik lagi sekarang. Strategi pemasaran digital betul ya? Iya. Oke, strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Di Tante Sayur ngelakuin apa? Kalau Tante Sayur kan kita tuh emang udah ini banget ya, dahulu banget gitu. Jadi ada beberapa yang digital kita tuh nggak into gitu. Cuman gini, jadi kalau aku ngelihat di tempat-tempat lain, teman-teman lain, mereka sekarang udah pada pakai agency. Agensi semuanya. Jadi agency tuh banyak kok yang affordable ya. Affordable, terus kerjanya profesional, mereka membantu lah, atau misalnya pakai SEO. Jadi gimana caranya bisa meningkatkan penjualan digitalnya mereka. Kalau Tante Sayur itu kita kan masih ini ya, masih apa namanya, masih konvensional banget. Oke. Jadi kita follow strategi itu, kita ngeliat lah strategi itu seperti. Tapi karena kita barangnya organik, barangnya terbatas juga, jadi belum bisa. Maksudnya kalau dipromosikan takutnya malah nggak bisa supply juga. Sebenarnya bukannya dipromosi, jadi kita suka promosikan, tapi barangnya nggak ada. Ya itu tadi, kalau takutnya promosi jor-joran, barangnya nggak ada kan rugi juga kan. Gitu. Tapi udah pernah pakai? Udah. Terus oke nggak? Udah, oke banget. Oke, berarti beruntung. Kenapa tuh? Saya pakai bener. Hasilnya nggak kayak mending gue kerjain sendiri, karena kita punya ekspektasi. Karena aku gini, di itu semua yang digital aku kerjain, karena aku basicnya orang IT. Terus pernah kerja di juga gitu. Cuman kan itu kan kayak 15 tahun yang lalu atau berapa tahun, yang 10 tahun, 15 tahun aku lupa berapa. Aku ya ngerti-ngerti lah dikit. Nah, akhirnya sekarang kan udah beda tuh ya, udah ada Facebook Ads dan lain-lain gitu ya, udah makin beda nih. Jadi dulu tuh kayak lebih simple si user interface-nya. Sekarang tuh kayak gila kompleks banget gitu. Udah nggak ngejar gitu kan. Akhirnya udah cobalah iseng lah pakai gitu kan. Tapi kayak boncos gitu, nggak worth it gitu kan. Jadi kayak ujung-ujungnya aku ketemu sama teman aku. Dia bilang begini, dia ada dua perspektif ya. Jadi aku ketemu sama cewek Rusia di pesawat di sebelah aku, sama teman aku yang jualan makanan lah. Dua sudut berbeda. Yang si cewek Rusia, kenalan gitu kan, yang cakep kan, kenalan kita. Kerja apa, kayak gitu kan. Aku, tapi dia single, enggak.
digital konsultan kayak gitulah. Terus aku bilang, oh saya kalau mau hire gimana kayak gitu kan. Oh saya kemahalan lah gitu bahasanya. Ya udah, terus kalau gue mau cari agensi yang bagus gimana kayak gitu kan. Oh kamu tuh kayak nyari pacar kalau agensi. Sampai ketemu yang cocok. Jadi kamu expect untuk spend uang sampai ketemu jodoh kamu. Itu menurut dia gitu kan. Which is ya oke sih. Kalau Bu Putri mungkin pakai cocok sekali, berarti jodohnya di situ jodoh pertama tuh. Nah aku tuh pakai waktu itu nggak cocok waktu itu. Jadi kayaknya sih memang harus cari sampai ketemu yang cocok gitu ya. Tapi kayak memutuskan untuk tidak mau memakai lagi. Kenapa? Karena aku ketemu temen yang satu lagi. Dia bilang begini, beberapa tuh yang itu kadang masih baru-baru juga, sehingga mereka juga masih belajar gitu kan. Kalau gitu ya daripada lo ngasih uang buat mereka belajar, mending lo pakai aja lo yang belajar sendiri kalau kayak gitu. Which is kayak make sense juga kan. Yaudah akhirnya sekarang aku memutuskan kayak yaudahlah gue otak-atik sendiri lah, belajar sendiri lah gitu sih. Sehingga aku tidak memutuskan untuk memakai lagi. Tapi mungkin orang akan bilang, ya iya lu pakai yang murah sih, coba pakai yang mahal baru kena. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh. Karena ya itulah, kan proses pengambilan keputusan kita tuh juga ada periodnya ya. Oke. Ketika kita ngomong sama agensi A gitu ya, agensi A kan ya kita pasti akan tergantung kita explore merekanya gitu. Gitu ya, mungkin karena kebetulan waktu itu emang berjodoh kali. Ya, dapat yang bagus. Alhamdulillah dapat yang bagus. Tapi memang waktu itu tuh kan kita kalau budget marketing itu tuh ngambil dari revenue ya. Betul. Sekian persen lah percentage-nya. Bisa 0,25, 0,5, terserah lah berapa. Pokoknya batas maksimum aku tuh sampai 2% lah. Oke, 2%. 2%. Kita tuh bisa spending untuk marketing di situ dari revenue. Nah, disitulah kita bisa menentukan kita bisa afford nggak bayar agensi atau enggak. Oh, nanti dari situ. Tapi ada perusahaan-perusahaan tuh yang bisa sampai 20% loh untuk budget marketing itu. Depend ya. Tapi dia misalnya gini, dia punya budget marketing 20%. Tapi dia bisa maintain cost HR dia 8%. Oke. Gas aja. Iya benar. Aku ada teman. Dia itu jualan. Gila wangi banget ya. Wangi kan, kecium kan. Dia jualan minyak bulus, tahu nggak? Tahu. Nah, nggak usah disebutin ya khasiatnya buat apa. Itu gila sih. Dia bilang dia spend budget 1 miliar per bulan. 1 M per bulan. Cost-nya dia 1 M per bulan. Dan dia ngejual total gitu ya, nggak bersih, kotor 3 M. Berarti kan sepertiga gitu kan. Dia bilang, ya kalau gue harus spend budget 1 M tapi bersihnya 1 M, ya gue mau juga dong gitu kan. Jadi dari situ aku belajar mindset-nya. Artinya apa? Lo nggak usah takut keluar budget ads banyak. As long memang itu balik. Problemnya banyak UKM adalah dia baru nyoba dikit, nggak balik udah mundur. Ya kayak tadi aku kan, gue coba sekali, nggak oke, gue nggak mau lagi kayak gitu-gitu loh. Jadi ada satu trauma tersendiri gitu. Tapi temanku itu memang dia kursus sih, dia belajar sendiri dan dia implementasi sendiri. Ya memang itu sebenarnya bagus banget loh kalau bisa dipelajarin yang mes gitu ya. Kan masalahnya barangnya Tan Sayur tuh bukan barang mes. Jadi mau diiklanin juga susah. Mau gimana, mau susah, orang barangnya cuma nggak banyak. Iya, karena organik ya kan. Walaupun sebenarnya ya segmen market, maksudnya orang itu banyak pasti yang butuh oleh, cuman supply-nya itu yang susah. Betul banget. Emang limited barangnya. Jadi ya bisa dibilang kalau cara kita mengembangkan bisnis kita ya harus nyari barang-barang terus. Susah ya? Susah banget. Kayak it's not bukan kerjaan gampang lah buat anak muda. Terus udah gitu ya balik lagi gagal panen, lahan bermasalah, terus ya macet dan segala macam lah. Iya. Logistik. Kalau di pasar induk itu sebenarnya bukan organik kan? Maksudnya bukan. Mereka nggak bisa klaim organik juga in case in case ada organik. Banyak barang organik kan kalau daripada nggak kejual mendingan lempar pasar kan. Benar. Kan kadang-kadang ada organik yang emang stuck aja nggak bisa kejual. Mereka lempar ke pasar, tapi they cannot claim organik. Nggak ada peduli juga. Nggak ada sertifikat atau nggak ada ini gitu kan. Wow. Jadi menjawab pertanyaan yang barusan,
strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau menurut Bu Putri, dari tadi pakai agensi itu lebih ke apa sih? Bikin websitenya kah? Kalau iklan udah jelas enggak tadi kan? Atau Instagram dan lain-lain, bikin posting lucu-lucu atau apa? Kan Bu Putri juga ini kan, ada, perlu disebut nggak nih yang itu? Apa tuh? Oh, jangan dong. Jangan ya. Tapi boleh. Boleh ya, boleh. Jadi Bu Putri ini salah satu apanya nih? Co-founder dari Ibu-Ibu ID. Ibu-Ibu ID. Tahu nggak Ibu-Ibu ID? Kalau Bapak ID? Dulu affiliate sama kita. Ada affiliate. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Jadi itu kan promosi yang kayak lucu tapi tuh ngena banget ya, relate gitu ya. Nanti boleh tuh kayaknya satu podcast khusus ngejelasin soal gimana sih cara kerjanya si Ibu-Ibu ID itu. Timnya ada berapa banyak, mereka ngapain dan lain-lain. Sudah sempat diceritakan tapi pribadi itu waktu ya. Nggak sempat dibikin podcast. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu efektif nggak sih? Itu jadinya apa sih? Nge-endorse ya? Apa gimana? Iya, kita tuh kan media. Iya, itu kan media. Perusahaan media ya. Jadi gimana pun ya hidup kita ya dari placement. Dari ads ya? Ads. Jadi ya orang masang di kita, ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya kayak misalnya kemarin tuh lucu lah. Aku tuh ada acara attendance sama ya story-story gitu ya buat salah satu skincare gitu. Nah jadi ketika aku datang gitu, aku cuma ngambil bukan akunya, tapi mereka tuh punya brand ambassador. Brand ambassadornya itu si Ibu Butejo. Pernah dengar nggak? Dia gede banget lah di YouTube. Jadi dia orang Jogja, emang seniman. Jadi emang seniman. Mereka tuh latar belakangnya orang teater. Terus udah gitu mereka tuh lucu-lucuan gitu lah, bikin lawak dengan gaya Jawa. Sebenarnya mereka ngomong biasa aja, tapi lucu banget gitu. Dan mereka banyak kan ngomong bahasa Jawa. Jadi mungkin memang hanya segelintir orang yang mengerti lah lawakannya mereka. Terus kemarin aku bikin lah. Jadi aku bikin mereka nge-review skincare ala influencer. Tapi nge-review mereka. Jadi aku bilang sama followerku, oke, kita hari ini nge-review skincare tapi bukan bahasa Jawa ya. Jadi kita nge-review lah skincare ya? Itu lucu banget asli. Seru ya? Kalau memang orang yang ngerti bahasa Jawa, ketawa pasti. Gitu? Iya. Karena karakteristiknya mereka ini, mereka tuh emang lawak. Tapi dengan gaya sana ya, gaya Jogja. Jadi ya udah di gini pakai iPhone, terus udah gitu mereka empet-empetan, terus udah gitu nge-review ini skincare tapi bahasa Jawa. Lucu banget. Nah, jadi yang memang kita bikin senatural itu. Si Ibu-Ibu ID ini ya. Jadi, iya sih, nggak berasa gitu. Nggak berasa. Jadi follower juga ngerasa kayak ya udah kita tuh nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya endorsean gitu. Iya benar-benar. Tapi yang paham kan. Tapi halus banget. Halus banget. Kita bikin senatural mungkin lah. Tapi itu sebenarnya kayak balik nggak sih sebenarnya buat si orang yang iklan atau perusahaan yang iklan itu? Balik ya. Balik dong. Worth it ya. Worth it karena kan jadi kita itu tuh basicnya banyak di PR, banyak di markom, communication. Memastikan brand tuh ya diinget lah sama followers. Padahal tuh nggak bikin video kan, yang itu cuma gambar slide doang kan, keren loh. Itu tapi memang kan sebenarnya gambar slide itu orang tuh kan nggak melihat editorial. Aku sambil ngecek ya nih, gila lapar loh. Dikit lagi. Coba. Dikit lagi. Cium ya wanginya ya. Oh gitu. Coba bentar. Mau tutup. Tutup. Bukain dong. Buka. Ini emang nasinya kering ya? Iya. Perak. Menarik sekali. Kita tunggu bentar lagi. Oke, lanjut lagi. Kita bahas inovasi dalam manajemen rantai pasok. Nah, Inovasi dalam rantai pasok. Supply chain. Ini inovasinya tuh dalam nyari produk baru. Iya, itu aja. Dari ngambil sampai deliver tuh gimana? Oke, inovasi. Ada inovasi nggak? Atau ya udah biasa-biasa aja? Nah, itu yang sebenarnya lebih harus dibahas. Kalau di Tante Sayur, itu yang titik beratnya.
Apa boleh ceritain? Jadi kayak misalnya kalau kita kan promotion digital kayak gitu-gitu udah jalan lah ya. Karena kan kita sendiri promotionnya itu, nah balik lagi, aku tuh nggak terlalu into digital promotion, tapi aku lebih ke offline digital offline digital juga, tapi offline. Oke. Jadi kita kayak gini, ini kan promotion nih, Ya. tapi kan sebenarnya offline dan online gitu loh. Aha. Jadi kita combine. Nah, sedangkan kalau misalnya inovasi buat supply chain itu banyak banget. Jadi kita ngecek nih geographical Indonesia di mana ada source barang. Betul. Nah, dari source barang itu kita juga harus memperhitungkan masalah logistik. Jadi kita naik apa? Kayak misalnya kita ngirim oyster tuh, kita ngirim dari Jakarta ke Bali, nggak bisa naik pesawat, Harus? harus naik bis. Oke. Nah, harus naik bis ini, kita juga harus mikirin karantinanya. Karena ini kan makhluk hidup. Sehari sebelum berangkat, kita tuh udah ngurus dulu surat karantina. Ngirim pakai bis, ngirim pakai pesawat, tergantung lah. Emang ngirim pakai bis oyster kan emang ada yang ngecekin di tengah jalan, di tol gitu? Kita kan sebagai UMKM, kita bayar pajak, masa surat karantina nggak diurusin? Oh gitu. Enggak, aku beli apa tanaman gitu dari marketplace gitu kan, mana ada karantina, kirim aja. Ada. Ada ya? Ada. Oke, dah lanjut Terus lah. ada. Jadi sebenarnya pengiriman yang benar itu tuh karantina buat barang hidup tuh harus ada. Itu ke lembaga mana? Ke karantina, ke pertanian. Ke pertanian. Kementerian Pertanian. Terus mereka ngurusin, emang diapain sama mereka? Jadi cuma dicek, sampai itu dicatat aja bahwa ini ada pergerakan dari sini ke sini. Oh, Itu gitu. tuh membantu pemerintah juga untuk mencatat pergerakan barang sebenarnya. Tapi kalau nggak dilakuin sebenarnya melanggar Banyak. hukum kah atau gimana? Iya, melanggar hukum Melanggar hukum. sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya melanggar hukum, apalagi kalau misalnya kita menjual makhluk hidup. Harus ada pergerakan. Harus ada surat, harus ada gitu kan, makanya kenapa orang suka jual benih terus diekspor tapi mereka nggak punya surat. Oh kalau itu kan iya. Maksudnya kalau kayak apa sih? Domestik pun sama. Domestik juga gitu ya? Domestik pun sama, sebenarnya harus ada suratnya. Dan surat karantina tuh nggak lama kok ngurusnya. Cepat. Cepet, cuman emang butuh proses aja. Oke, terus kirimlah tuh oyster. Kirim oyster, terus kita harus make sure bahwa sebenarnya setelah sampai di Pulbes nih, nanti habis itu ada pengiriman lagi, kirim supaya ke tempat tujuan. Nah, buat kita UMKM itu, kita kan nggak mungkin punya delivery box sendiri ya. Delivery box dari Jakarta atau dari Bali ke Jakarta, atau misalnya dari daerah tertentu lah, dari Banyuwangi ke Jakarta. Karena kita nggak afford kan. Jadi memang kita harus pinter-pinter mencari inovasi. Jadi ngelihat trayek bis ini, habis itu kita ngobrol sama Paxel, atau kita ngobrol sama Lalamove. Gimana caranya dari point to point itu sampai ke lokasinya customer, kita pilih satu-satu. Nah itu aku punya satu orang logistik memang khusus. Ngurusin gitu. Itu, jadi lebih strategik. Jadi cara dia mengambil keputusan untuk mengirim barang dari Jakarta sampai ke lokasi, itu dia benar-benar perhitungkan jam berapa harus nyampe, jam berapa harus ready, terus jam berapa harus nyiapin duitnya. Kan kita kan juga kayak harus ada saldo lah, harus ada terus udah gitu harus upload saldonya juga, terus harus nyediain uang, terus udah gitu nanti sampai sana harus kirimnya kayak gimana. Ini kan multi platform sebenarnya. Jadi kayak saya ngirim barang ke Semarang nih ya, dari Semarang terus saya naik bis. Tapi ternyata terminal poolnya dari gudang saya ke terminal pool jauh banget. Nah itu naik apalagi tuh, dari misalnya dari gudang ke terminal naik Lalamove, dari Lalamove terus habis itu naik bis, dari naik bis nyampe sana naik Gojek, dianterin, diterima sama customer. Oh begitu. Itu yang sebenarnya inovasi dalam supply chain. Jadi kita tuh nggak bisa kaku. Emang kita tuh harus gimana ya, bergerak terus lah. Untung di aku nggak serepot itu ya. Paling satu-satunya waktu itu yang agak repot itu ketika ada hotel di Puncak Bogor ya. Ada hotel di sana, terus dia minta cepet atau gimana lah. Akhirnya mau nggak mau kan travel yang lewat situ kan pasti ke Cianjur gitu kan. Nah tapi ternyata si sopirnya tuh nggak mau janjian gitu loh. Padahal kan lewat depan hotel ya, tinggal drop selesai gitu, nggak mau. Jadi akhirnya si pihak hotel ngejemput ke Cianjur, ke polnya, dan mereka bela-belain mau gitu kan. Ya mungkin kalau ada solusi ya tadi ya inovasi di rantai pasok itu kan. Iya, jadi memang kita tuh harus kayak ngecek-ngecek lah. Jadi kita nggak bisa kayak terpaku, kita pakai Gojek doang. Kayak misalnya kalau orang logistik tuh, Bu hari ini kayak lebih murah pakai ini. Besok pakai ini gitu.
Nah, kita sebagai orang harus fleksibel juga. Kan kita memang udah punya budget nih buat logistik. Ya, kita pindah-pindahinnya ini aja. Karena kalau ini kan ada dua macam ya, delivery ya. Delivery yang masuk cost ditanggung sama customer, ada delivery yang emang bear on us kan. Ya kayak misalnya dari petani ke sini kan bear on us dong. Itu masuk ke ya ke operational cost kita lah. Nah, itu kan kita kan harus hitung bener-bener. Jadi itu yang biasanya tuh aku emang jadiin jadiin pokoknya harus matang banget lah persiapannya. Interesting. Oke. Udah lapar banget ya. Sumpah lapar banget. Mana masih 2 menit. 2 menit. Jadi kayak nanya tuh benar bukan lagi, emang ya kalau lapar tuh orang bisa emosi, bisa lemes, bener ya? Betul. Guys, buat yang belum tahu, jadi ini adalah ngobrol-ngobrol lah ya. Iya, ngobrol-ngobrol yang ketiga sama Bu Putri, karena emang seru, banyak yang bisa digali dari situ. Ini kan lama-lama kita live TikTok gini, sambil jualan. Oh, boleh ya. Bener deh, masak-masak gini terus kita sambil jualan, coba kan. Sambil jualan, harus coba sih. Aku tuh sebenarnya kalau live tuh, ini jujur pertama kan, aku tuh pengen invest beli ada alatnya gitu loh. Namanya tuh namanya YOLO Live, nama brandnya. Jadi dia tuh bisa langsung broadcast ke semua platform gitu. Oh, jadi nggak perlu banyak-banyak ini ya? Nggak, kameranya tetap banyak. Tapi kayak mesinnya ini kan connect ke komputer. Dia tuh kayak alatnya segini doang. Oh, oke. Jadi semua kabel-kabelan itu tuh connect ke alat itu. Terus dia tuh bisa kayak yang ini loh. Misalkan landscape bisa, portrait bisa di satu alat. Oh, oke. Terus tuh dia tuh bisa, kan internet suka up and down lemot nih. Dia tuh bisa misalkan kita gabungin beberapa koneksi digabungin jadi satu, itu bisa. Jadi misalkan ada yang dari handphone, tethering, ada yang dari wifi-nya, ada yang dari kabel dari mana-mana. Yes. Kita tunggu sebentar lah ya. Iya. Ada yang dari mana tuh digabungin satu. Jadi tuh gue jadi promoin si YOLO Live itu, karena belum beli. Lagi-lagi semua promoin barang. Iya, promoin barang. Nah, pinginnya sih kalau emang kayak, oh nih kayaknya oke nih live nih. Gue sih pengen invest ke beli situ sih, karena harganya tidak murah. Iya. Gitu, sekitar 26 juta. Oh ya baik, kita podcast dulu yang banyak. Oke, ini kita cek dulu ya. Jeng. Wow. Tadi karena airnya kurang, jadi kita mau nggak mau harus menunggu lagi. It's okay. Lapar tapi. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi, harus kita serve aja lah ya. Implementasi keberlanjutan dalam operasi bisnis, tantangan dan peluang. Ini kayaknya relate sama yang awal ya, harusnya ya? Ini aja lah, membangun budaya perusahaan yang berfokus pada kesejahteraan karyawan. Oke, boleh. Corporate culture. Gimana? Anda tolong jangan samakan BUMN dengan UKM ya. Enggak, ini yang di UMKM. Aku tuh punya banyak culture sih sebenarnya. Jadi culture yang aku bikin sendiri di Tante Sayur ya. Jadi kayak misalnya kita tuh punya period di mana setiap kali kita tuh abis bikin konten tuh kita harus makan bareng. It's a culture loh. Makan bareng? Abis bikin konten? Abis bikin konten. Konten apa sih biasanya kalau Tante Sayur? Sama kayak gini. Masak? Emang ada di IG-nya masak? Dulu ada. Masak-masak, tapi masak-masaknya masak-masak simple gitu loh. Jadi kita tuh udah stop produksi konten tuh 2023. Kenapa? Orang markomku keluar. Oke. Tapi itu pun juga sekarang kan udah sibuk banget kan. Jadi aku udah mau digeber lagi juga. Aku lagi mencoba mencari soul yang baru. Karena at that time memang aku patah hati banget sih sebenarnya dia keluar. Karena ini kalau orangnya denger gimana nih? Biar lo tahu aja, kita sebenarnya juga sebel sama lo. Dendam gitu ya? Oke. Gak dendam sih. Jadi waktu itu inilah ya dia berhenti karena memang ada satu kesalahan simpel banget, tapi lagi nggak enak lah waktu itu. Tapi sebenarnya nggak ada. Pokoknya kita tuh memang menumbuhkan budaya memang gini. Jadi pokoknya kalau A nggak kerja, B nggak bisa kerja, C nggak bisa kerja, D nggak bisa kerja. Akhirnya hari itu pasti operasional berantakan. Aku selalu bikin kayak gitu budayanya. Jadi emang pokoknya semua tuh harus kerja bareng gitu. Terus kita tuh nggak boleh ngomongin orang satu sama lain. Karena once mereka saling mengadu, aku nggak peduli. Yang ada mereka jadi dipecat berdua.
Oh, Itu sering banget tuh. Nah aku bikin lah culture kayak gitu. Meskipun sampai karyawan gue habis. Karena sebenarnya jadi toxic banget gitu loh. Jadi aku pengennya tuh my company nggak ada toxic-toxicnya, tapi akhirnya jadi get rid of people. Akhirnya tapi ya gitu, emang ada nanti bikin lagi, build lagi dari baru lagi. Cuman supaya aku nggak pengen di kantor itu tuh jadi toxic. Ngomongin satu sama lain. Even walaupun cost-nya harus keluar semua. Iya. Oke, kebayang. Karena menurutku gini loh, kayak gua aja nggak kayak gitu. Kayak I don't give gitu. Maksudnya lu kayak gimana, yang penting lu kerja, gua nggak ganggu lu lah. Kayak gitu. Tapi kalau mereka bikin ketoksikan sendiri di kantor, ini kantor gue bukan kantor lu gitu. Nah itu yang aku bikin kayak, itu buat kesejahteraan mentalnya karyawan juga. Pokoknya adalah aku di masa tuh memang yaudah sampai kekosongin semuanya. Sampai benar-benar kosong gitu. Cuma misalnya dari 10 gitu, cuma tinggal 3. Galak guys, bos kayak gini guys. Tapi punya prinsip. Iya. Ya itu jadi pengalamannya mereka. Pengalamannya mereka banget. Maksudnya mereka juga sebenarnya abis pasca keluar, setelah mereka sebel banget sama aku, terus mereka ada masa mereka kecewa banget sama aku. Kenapa sih gue harus digituin sama si Bu Putri gitu? Kan gue udah melakukan, I've done so many things buat the company gitu. Tapi abis itu ya udah, mereka jadi pelajaran, oh mungkin next time gue nggak boleh begini lagi. Karena aku cuma menghindari itu loh. Jadi toxic satu sama lain, ngomongin orang di kantor, itu tuh aku anti banget. Karena aku menciptakan ekosistem, aku menciptakan lingkungan kerja, aku menciptakan budaya kerja 7 jam. Plus 1 hour buat istirahat gitu, ya properly done aja 7 jam. Aku nggak nyuruh mereka jadi robot gitu, tetap di kantor sambil bercanda-bercanda, sambil nyanyi-nyanyi, masang lagu dangdut kencang-kencang gitu, nggak apa-apa. Tapi tetap bekerja. Itu sih yang nah mereka sendiri tuh juga akhirnya jadi mentalnya jadi lebih baik. Kayak misalnya aku suruh mereka pulang on time, malam kalau bisa nggak ganggu kerjaan kayak gitu-gitu. Kalau dibilang cukup waktu kerjanya ya nggak cukup. Tapi at least mereka tuh punya mental yang lebih terjaga daripada mereka yang harus dikejar-kejar malam-malam. Karena ada memang kalau anak-anak operasional itu ada yang dikejar sampai malam. Mereka tuh harus ngerjain inventory, sama mereka tuh harus bukain pintu malam-malam kalau panen datang. Kan panen datang jam 2 pagi kan. Jadi mereka harus udah kerja jadi jam 2 pagi, terus gitu ngantuk-ngantuk, apalagi nih telat bangun baru jam 9. Kayak gitu-gitu. Nah itu kan aku harus menjaga mentalnya mereka biar nggak nambah-nambah. Iya. Itu sih yang aku jaga banget, si budaya kerja. Sesimpel itu aja. Karena kalau di kerjaan kita kan kerjaan kasar ya. Jadi ya itu yang dijaga. Mungkin kalau yang lain tuh ada lebih team building apa segala macam lah. Iya. Tapi kan kita UMKM. Ya kadang ya tadi kan budget buat team building aja kan nggak bisa kayak harus setiap bulan misalkan atau apa. Dulu tuh aku ada sih dulu kayak gitu, cuman berhenti gara-gara apa ya? Nggak inget deh. Dulu sempet tuh, setiap bulan nonton bioskop, makan bareng, kayak gitu. Terus abis itu kayak, kok kayaknya nggak ngaruh-ngaruh juga. Betul. Ya. Aku dulu pernah bikin kayak gitu. Makan bareng gitu. Ngaruh. Akhirnya ujungnya apa? Lebih ngaruh itu. Pada saat habis meeting, terus kita bikin kontennya kepake, terus kita bisa makan bareng, tawa-tawa, bisa pulang. Selesai. Itu lebih works karena mereka bisa ngobrol, bisa beres-beresin bareng, bisa. Terus aku masih memaksa mereka untuk beresin bareng. Nyuci piring bareng, nyuci ini ya. Kita kan beda company ya. Terus udah gitu ada lagi salah satunya aku bikin training di 5-star hotel. Aku pernah bikin tuh. Jadi aku inepin mereka di Swiss Hotel Peak. Lu cobain dah jadi orang bintang 5. Lu cobain kalau lu telat ngirim, lu salah kirim, lu nggak cross check tuh barang, kayak apa coba jadinya? Mau nggak lo suruh makan makanan sayur-sayur busuk gitu? Lagi-lagi. Nah itu akhirnya jadi budaya mereka. Bener-bener mereka cross check banget bahwa barang yang mereka kirim tuh bener-bener rapi, bagus, terjaga, bagus, kayak gitu-gitu. Bu Putri, udah lapar banget saya. Kita makan sekarang sudah. Wih, kita siapin piringnya dulu ya. Mana piringnya nih?
Ini udah boleh makan nih? Udah, kita makan ya. Akhirnya, setelah sekian lama, lapar banget. Pakai butter oke ya. Serius ini kalau teman-teman bisa merasakan, enak banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah makan siang nggak? Hah? Aku belum makan siang, masalahnya. Aku udah tahu, makanya tadi aku ngemil dikit. Enak emang si poni rasanya ya. Unik ya? Wah, pakai ayamnya ini sih. Enak banget. Tapi kalau teman-teman nggak suka ranjau-ranjau kayak begini, rempah-rempah, pakai yang bubuk. Pakai bubuk? Oh. Iya, bubuk. Jadi lebih safe. Nggak sih, aku rempah gini sih. Kayaknya ini menarik banget. Tapi aku dulu, pertama kali dulu yang kecil itu ya, makan biryani, kapsa, kebuli itu kan ada rempah-rempahnya. Tuh benci banget, nggak suka banget. Tapi lama-kelamaan tuh kayak udah biasa aja. Jadi kalau kegigit cengkeh atau apa, ya udah kunyah langsung. Kalau dulu mah nggak suka. Wow. Enak banget loh. Aku tuh suka nasi-nasi kering gini soalnya. Daripada nasi pulen. Ini lebih kenyang loh. Banyak banget nih. Dan nasi poni ini, beras poni ini, dia itu low GI, glycemic indexnya rendah. Jadi gulanya tuh nggak yang langsung plus gitu loh, dikit-dikit keluar. Kerasa ini. Jadi baik untuk yang diet ataupun diabetes. Udah malas ngomong udah. Gimana kalau kita akhiri saja? Boleh. Teman-teman, makasih banyak buat teman-teman yang udah menyaksikan live ini atau video ini. Makasih banyak buat Bu Putri, Tante Sayur, yang sudah menyediakan bahan-bahan untuk video masak kali ini. Thank you banget. Ada pesan? Silakan Bu Putri. Semangat terus. Ingat sayur, ingat Tante Sayur gitu ya. Ingat bumbu, ingat Cairo Food. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di live ataupun video masak selanjutnya. See you.